Hari ini Balik DPR memutuskan jika batas usia minimal cagup-cawagup adalah 30 tahun. Sementara untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota, batas usia minimalnya 25 tahun. Hal ini sesuai dengan RUU Pilkada yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung. Keputusan ini jelas jauh berbeda dengan revisi undang-undang menurut Mahkamah Konstitusi, di mana cagup dan cawagup harus berusia minimal 30 tahun saat dicalonkan. Lalu, siapa saja yang diuntungkan oleh keputusan Balik DPR siang ini? Sejauh mana Balik dan MK akan berjalan beriringan dalam memutuskan revisi Undang-Undang Pilkada? Temukan jawabannya dalam editorial review. Mengulas kembali wacana penutupan Taman Nasional Komodo, Detik Sore kali ini akan bergabung dengan jurnalis Detik Bali untuk membahas perkembangannya. Adakah formulasi yang tepat untuk menjaga ekonomi masyarakat tanpa merusak ekosistem di kawasan Pulau Komodo? Ikuti laporannya dalam Indonesia Detik ini. Sunset Talk akan kembali menghadirkan Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku. Kali ini, ia akan membeberkan jurus rahasia untuk menggandakan uang investasi. Bagaimana caranya? Temukan jawabannya jelang matahari terbenam nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore. Halo. Hai everyone, selamat Halo. sore Detikers. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Biru bersama Hari Rabu. Saya seharian ini udah berbaju biru, Edo. Dari pagi Oh, iya? saya sudah pakai baju biru. Dari kemarin gak sih? Ternyata, oh iya bener, dari kemarin. Kemarin juga kan? Dari kemarin baju biru, pagi ini baju biru. Sore ini bajunya biru lagi. Perasaan juga mengharu biru gak? Oh tidak, kalau perasaan sih lagi. Tetap menggebu-gebu ya. Tetap menggebu-gebu. Untuk siaran Detik Sore. Yeay, udah kan tadi. Iya lagi gue. Oh, yeah. Kemarin tuh kita mana? slepeo. Tepuk tangan. Kemarin tuh kita ribut banget nyaris tengah malam sih. Di grupnya kita ribut banget. Itu di grup ribut tengah malam, tapi saya sudah tidur. Oh, Tahu nggak tidur saya, waktu itu. saya ributnya jam berapa? Jam berapa? Jam 4 pagi. Wow. Kan jam 4 pagi kebangun nih, kok kebelet pipis gitu kan, Oh. ke toilet. Terus gue ke toilet lah nih. Terus ketika balik dari toilet dengan iseng, tangan gue ngambil handphone dan buka X. Gak tahu kenapa. Biasanya gue jarang-jarang buka Jadi X. langsung buka X gitu. Bahkan- Lo gak ngeliat notif grup banyak banget? Jadi handphone yang primer ini gue taruh di luar. Oke. Jadi handphonenya itu kalau udah mau tidur udah gue nggak akan pegang gitu. Nah itu handphone buat kayak ya udah buat scrolling, buat apa segala macam gitu. Kenapa tangan gue menyentuh X? Gue nggak tahu kenapa. Jadi Begitu kayak gue semesta ya. buka, Hmm. boom, itu gue scrolling sampai jam 5 pagi guys. Demi mengelaborasi apa yang sedang Ini terjadi. apa? Ini apa dengan mata Emang masih trending waktu itu? Masih. Di jam 5? Masih. Wow. Trendingnya yang Iya. soal perselingkuhan atau yang soal peringatan darurat? Ya ini mau gue bacain gak trendingnya? Gue sebutin gak trendingnya? Boleh coba sebutin. Azizah. Oh Azizah ya. Top trendingnya ya. Top trendingnya. Iya. Hashtag Azizah gitu. Tapi Apa Azizah siapa? Soalnya teman kita juga ada yang namanya Azizah. ada belakangnya Hanum kan? Iya. Tapi dia trendingnya untuk hal-hal baik kalau Hanum itu. Iya. Mantap. Gitu. Begitu gue Kemarin trending juga waktu habis wawancara dipeluk itu. siapa? Pemain timnas. Iya, Aduh lupa iya. lagi namanya. Iya gue juga Yang lupa lagi naturalisasi namanya. kan? Iya yang Iya. dipeluk. Iya yang dipeluk Iya, benar. iya. Itu mewakili ekspresinya Hanum, mewakili perasaan kita semua antara kaget dan Iya, kacian. sini Bukan bubuk. kacian sih, lebih kayak bangga gitu. Tapi emang bener trending yang ternyata trendingnya dari tengah malam ya. Iya, sampai saat ini juga masih trending kok. Ini kita lihat di X ya. Seriously. Posisi pertama itu adalah peringatan darurat. Posisi kedua adalah kawal putusan MK. Ketiga Oh Azizah. berarti POV-nya udah berbeda nih ya, udah beda. agak bergeser Udah ada ya. bergeser. Oh, Di bawahnya mungkin. Azizah ada Kaesang. Di bawahnya lagi gak usah disebutin ya. Susah banget nih nyebutinnya. Oh Apa? kita mau ketemu Bribda Eklesia nih. Oh Belum. Tapi akan. Akan. Oke. Jadi mulai dari malam tadi sampai detik ini, sore ini ada banyak sekali hal-hal yang menggebu-gebu dalam dinamika duniawi. Jadi mulai dari isu
perselingkuhan tersebut yang trending dari sejak malam kemarin sampai sore ini. Yang juga tidak kalah menggebu adalah hasil dari putusan MK yang dibahas di Badan Legislatif DPR. Oh, yang ternyata dari Badan Legislatif sendiri tidak menyetujui hasil keputusan kemarin ya? Iya, katanya tidak Nggak menghiraukan, proof ya? nggak Oh, tidak proof. Iya, padahal menghiraukan. konstitusi ya yang sudah mengamanatkan ya. Padahal kan udah namanya MK, Majelis Konstitusi. Iya, Harusnya sudah punya kekuatan yang tertinggi dan mengikat. betul. Tapi ini tidak terikat. Ini terlempar. Dilempar. Iya. Kayaknya kutubnya beda ya, sama ya magnetnya ya. Tepung gitu. Jadi kayak utara ke utara gitu. Jadi nggak nyatu, ya Nggak nggak nyatu dempet. gitu Nggak ya. klop. Aduh. Nanti juga kita akan bahas itu kok Detikers, kita akan barengan sama Detik News. Seperti yang kita sudah singgung kemarin-kemarin bahwa kayaknya dalam seminggu depan akan banyak sekali pertemuan dengan Detik News karena dinamika politik akan semakin kencang menuju tanggal pendaftaran Betul. pilkada nanti ya, Benar-benar. Maya. Dan hari ini juga kalau nggak salah ini ya pelantikan dari Pak Bahlil ya untuk jadi ketua umum Golkar ya. Yes. Kita Banyak akan ya. lihat update-nya ya hari ini. Sepertinya kita overwhelmed dengan berita hari ini. Asli banyak banget karena saling kait mengait sebenarnya, bahkan dicocok Benar-benar. logiin sama netizen tuh, apakah isu perselingkuhan yang kemarin itu untuk membuyarkan narasi-narasi yang ada Bener. Karena kok lebih kayaknya penting momennya pas begitu. banget gitu ya kan. Apakah ini side war dari geopolitik kita gitu. Karena kalau ngelihat di X juga sih ya, itu akun pertama yang menyebar atau membuat thread tentang perselingkuhan itu adalah akun yang emang udah 2 tahun gak aktif. Oh gitu. Iya, begitu Oh, lu ujuk-ujuk dia menelusuri itu muncul ya. aktif, Ya. kenapa tiba-tiba spill itu, dan Iya. beberapa akun lain yang memposting hal serupa itu bener-bener kayak copy paste. Itu jatuhnya kayak buzzer Jadi gitu kayak loh. sistematis ya. Iya, jadi kayak buzzer gitu, bener-bener Asli sama, sih. setitik, sekoma, sekonteks, kayak ya udah kayak copy paste gitu. Meski ya kita tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam isu ini memang punya banyak sekali follower ya, sehingga kayak efek dominonya itu akan sangat terasa ketika isu ini bergulir gitu. Tapi ya benar kata Maya, ternyata ditelusuri akun-akun ini adalah akun-akun yang sudah lama tidak ada, kemudian tiba-tiba ada. Bukan tidak ada, tidak tidak aktif ya? aktif. Terus Iya, tiba-tiba iya. aktif lagi. Nah itu mungkin yang menjadi kecurigaan masyarakat sehingga ya akhirnya sampai sore ini POV-nya jadi berbelok mungkin ya. Kalau orang-orang pada saat pertama lihat itu POV-nya adalah perselingkuhan gitu. Kesana Detik Sport. Timnas, Detik. akun Timnas Timnas Indonesia. sudah? Iya. Oh, akun kalau Timnas gue lihat Indonesia. Detik Sport soalnya tengah malam itu udah bikin postingan di IG kami bersama Arhan kalau nggak salah. Iya benar-benar karena Timnas juga kan sebentar lagi akan main juga. Tolong jangan ganggu konsentrasi pemain Iya. kami. Ya ampun sedih banget kalau ternyata kalau ternyata isu ini ternyata benar ya. Mungkin kita masih bilang isu meskipun banyak bukti yang berseliweran, tapi kan kita belum mendapat respon yang dapat mengcounter ini gitu kan ya. Itu artinya kejadian ini atau sang pelaku ini itu menentang 3 ras terkuat di Indonesia. Pendukung Timnas, pendukung Rachel Fenya dan Iya. pendukung Fuji. Pak Puji juga ikut ya jadinya. Karena pada ya, akhirnya. dia juga terseret juga kan dari itu. Ada beberapa hal memang yang tadinya nggak kepikiran. Maksudnya kan orang fokusnya ke perselingkuhan, tapi kalau baca satu-satu gitu threadnya orang-orang, ya ampun segala, oh my god. Banyak sih, banyak banget. Astaga, gak pernah mau tahu urusan orang, tapi ini terbongkar begitu saja. Hati-hati ya yang buat yang nyebar-nyebar videonya, itu lagi dipantau-pantau sama polisi Iya siber kita benar, kayaknya. itu kan bisa UU ITE juga. Itu akan gitu. dipantau sama polisi siber. Tapi kalau untuk jalanan tetap kita akan dipantau sama NTMC Polri. Yes. Kali ini ada Bribda Eklesia yang akan kembali melaporkan ke kita sore ini kondisi jalanan di Jakarta seperti apa. Langsung kita sapa saja. Selamat sore, Bribda Eklesia. Selamat sore Edo dan Mae, halo. Halo. Sore. Aduh, hati-hati itu ketabrak dari belakang. Dekat Tahu banget nggak kayaknya. ada filter yang kalau bikin Oh iya, postingan, bener. tuh di belakang ada. Taunya ternyata Taunya AI ya. green Green screen, ya. ya ampun. Ini enggak kan? Ini bukan green screen kan ya? Posisi di mana Bribda Eklesia? Saat ini saya berada di Simpang Halim, Jakarta Timur. Wah, dekat. Cakep. Langsung saja Bribda Eklesia, laporannya kita tunggu bersama. Silakan.
Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore, Detikers. Kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Detikers, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Cililitan maupun yang akan berbelok kiri menuju ke arah Halim, tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun Anda tidak perlu khawatir Detikers, dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada sore hari ini, sudah ada petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bandara Halim maupun tol Jakarta Cikampek juga dalam keadaan lancar dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin memasuki gerbang tol, pastikan di tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang berarti jelang gerbang tol. Dan selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cililitan dan juga Tanjung Priuk pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi Detikers, kami tidak lupa untuk mengingatkan bahwa sistem ganjil genap masih berlangsung pada hari ini, di mana kendaraan dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. 1, 2, 3, dan 4. 5, 6, 7, 8. Cakep. Kalau Bribda Eklesia pulang cepat, sini dong mampir ke tendean. Yeay. Kaget. Itu kaget pasti di telinganya langsung ya. Krik. Aduh, itu dekat banget sama truknya. Sebelum kita berpisah sama Bribda Eklesia. Bribda Eklesia tadi malam tidur jam berapa? Coba jujur. Kenapa ya harus Tidur jam 10. Oh, berarti nggak ngikutin sama rame-ramenya. tos, saya juga tidur jam 10. Iya, padahal orang lagi gaduh tuh sampai tengah Iya. malam, sampai dini hari ya. Ya udah Betul deh, sekali. kalau begitu terima kasih Bribda Eklesia. Nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya kalau bertemu. Kalau Terima kasih. beruntung kita. Kalau beruntung. Terima kasih Bribda Eklesia. Sampai Baik, jumpa. terima kasih Edo dan Mai. Bribda Eklesia mau berangkat kemana tuh? Iya, berhenti gitu ya. Ditungguin bus. Berhenti busnya. Jangan-jangan mau ke tendean. Jangan-jangan yang lainnya yang ikut menggebu-gebu selain daripada pemberitaan di media sosial dan juga di DPR hari ini adalah IHSG kita yang semakin menggebu-gebu untuk terus menuju rekor Puncak. baru. Yes, hari ini bener-bener wush naik Wush. terus ya. Tadi sempat nyontek sedikit karena tadi sempat ngobrol-ngobrol. Tadi pagi ada event, ada Detik Forum. Terus salah satu narsumnya itu nanya-nanya kan, kamu abis ini mau kemana? Kegiatannya apa? Oh, saya Detik Sore gini. Bahas apa sih Detik Sore itu? Aku cerita lah. Oh, ada IHSG gini-gini. Dia langsung gini. Berarti kamu tahu dong saham hari ini kayak gimana? Kayak gimana sekarang saham? Coba kau pantau dulu itu saham katanya. Terus aku Mohon liatin. maaf, saya bukan analis ya. Iya, Itu ya. aku liatin RTI. Nih Bang, lihat sendiri. Oh ya benar, itu salah satu hal yang benar. Jadi dia biar menganalisis sendiri, bukan Iya. kita yang Oh, analisis. bagus nih. Anak saya dia anaknya beliau ini juga main saham gitu kan. Karena beliau udah lumayan senior, terus bilang gini, "Anak saya punya saham brand itu. Itu yang punya orang paling kaya tuh. Sekarang untungnya udah 25%." Oh, dia ngomong langsung cerita gitu. Oh, siap Bang, siap gitu. Senggol dong Yang kita. dia punya saham brand lagi, lo tau gak Iya. brand itu harganya Berapa sekarang berapa? 9.500 Ih. satu lembar saham. Wow. Kalau beli satu lot berarti berapa? 9.500.000. Kalau punya 1.000 lot, 95 juta belinya. Nah, itulah ya. Nanti kita akan cek seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana, apakah kita ada sentimen-sentimen yang akan kita tayangkan? Ada dong.
kita tayangkan aja atau kita mau membaca dulu apa yang terjadi hari ini secara singkat? Langsung tayang ya. Iya. Udah 5-5 soalnya. Langsung saja, ini dia sentimennya. Itu dia sentimen yang mempengaruhi pasar hari ini. Ya, ada banyak ya. Tidak seperti kemarin cuma 4 Iya. biji, tapi hari ini ada 5. 5. Oh, itu bukan ya? Beda. Bukan. Tadi ada berita soal ini ya, apa namanya, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, tapi saat ini sudah ditetapin ya Mbak Sheryl ya. Betul. Sudah. BI Iya. memutuskan untuk Menahan kembali suku bunga. Apa kabar Mbak Sheryl? Kabar baik. Selamat datang di Detik Sore kembali. Iya, terima kasih. Ngantuk. Ya udah gitu aja. Udah. Iya, Ya, oke. gitu aja. Ada pertanyaan balik gak? Apa kabar juga? Oh, Pengen iya. ditanya banget ya? Enggak, saya enggak kepengen ditanya balik kok. Saya Oke, kepengen oke. nanya tentang ya tentang sentimen hari ini dong. Oh, tentang iya. apa lagi kalau Kira bukan nanya itu? nasib Oh, atau iya. masa depan. Oh, ya udah. Jadi- Cenayang Anda Oh, iya, sekarang. Tolong dong. Tolong dibaca garis tangan saya. Ini yang satu ke atas, yang satu ke Mm-mm. bawah, satu ke samping. Ke Artinya? samping, ke kanan. Artinya nggak tahu. Kentang banget dah. Artinya hidup itu kadang ke atas, Kadang kadang, ke ke bawah. bawah, Kadang ke kadang samping. melenceng. Kadang belok ya. Ya, 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 Udah belok ya, dari ya. rencana. Tapi kalau ISG nggak belok-belok justru terus Naik menuju terus. puncak Hmm. gemilang cahaya. ada di sana yang lanjutin. Benar Mbak Sheryl, menuju puncak ini ISG tiap hari rekor terus. Iya. Padahal kondisi situasi politik saat ini sedang gonjang-ganjing. Di mana? Terlepas dari transisi yang katanya mulus itu. Oke, ya. Kalau kita cermati, IHSG memang terlihat resilient ya teman-teman ya. Penguatannya setiap hari sepanjang pekan ini selalu beritanya IHSG all time high. Seperti itu terus. Meskipun padahal semalam bursa Amerika dan bursa Eropa justru kompak melemah. Yes. Bahkan sebagian bursa regional Asia di sore hari ini juga sebagian melemah. Kecuali IHSG yang masih lanjut all time high, nggak peduli bursa global koreksi. Benar. Nah, jadi IHSG juga hari ini level tertinggi hariannya bahkan hampir menyentuh 7.600. Wow. Wow. Nah, jadi sentimen positifnya IHSG hari ini ada dari dalam negeri ya yang paling utama, yaitu hasil RDG Bank Indonesia, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan mayoritas konsensus yang kemarin kita bahas ya, 90% konsensus melihat BI akan tahan suku bunga di level 6,25% dan itu benar. Jadi tidak ada kejutan. Lalu sentimen yang disampaikan sama BI juga optimis ya dan tetap mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi kita seperti itu. Meskipun kalau dari Amerika kita lihat sudah terlihat tanda-tanda overbought, tanda-tanda jenuh beli ya. Apalagi semalam indeks Nasdaq koreksi yang paling signifikan dibandingkan indeks di Amerika lainnya. Ini karena pelemahan dari saham Nvidia yang merupakan
saham teknologi produsen chip terbesar nomor 1 ya di dunia ya, yang tergolong pada saham Seven Magnificent ya. Ini saham-saham teknologi super mega big caps yang ada di Amerika. Di mana Nvidia tuh semalam melemah 2,12% dalam sehari. Karena ada laporan nih kalau Nvidia ini akan terlambat mengirim chip, salah satu chip yang menjadi jagoannya lah ya, yaitu chip Blackwell yang tertunda. Kita juga tahu Nvidia kenapa sih sebegitu penting, karena chip yang dihasilkan Nvidia ini dipakai sama emiten-emiten teknologi raksasa lainnya seperti Apple, lalu juga Amazon, Meta dan lain-lain. Jadi ini sangat dicermati market juga. Lalu juga dari update dari Timur Tengah ya, yang tadinya Israel dan Hamas ini kan lagi diskusi mau berdamai, tapi Hamas masih terlihat alot sama negosiasi damai tersebut. Jadi ya memang Israel di satu sisi sudah setuju dengan kesepakatan damainya, tapi kalau Hamas masih perlu waktu untuk menerima kesepakatan dari Israel tersebut, seperti itu. Eropa juga semalam kompak melemah karena ada rilis data inflasi euro area yang naik justru ke level 2,6% year on year untuk periode Juli. Data ini tuh menimbulkan kekhawatiran market kalau Bank Sentral Eropa ECB ini jadinya batal untuk menurunkan suku bunga di sisa tahun 2024 ini. Kayak gitu Mas Edo. Oke. Kalau kita ngelihat yang ini, yang menarik adalah bagaimana akhirnya BI menahan suku bunga ya Mbak ya. Kenapa nggak mengikuti, bukannya dari The Fed sudah merencanakan untuk memangkas gitu di bulan September sebentar lagi ini? Ya kan The Fed-nya masih baru rencana. Rencana itu pun juga iya, rencana antara dia memangkas 25 atau 50 basis poin itu kan masih menimbulkan ketidakpastian seperti itu. Jadi oke, rencana. Kalau seandainya The Fed menurunkan suku bunga, apakah BI akan ikut menurunkan suku bunga otomatis? Iya, kecenderungannya akan seperti itu. Meskipun nggak serta-merta secara instan lalu suku bunga BI akan langsung turun di hari itu juga enggak. Biasanya ada delay. Begitu The Fed menurunkan suku bunga, biasanya disusul oleh bank sentral lainnya termasuk Bank Indonesia. Persentasenya sama nggak? Biasanya sama ya, kurang lebih ya 25 basis poin. Pelipatannya seperti itu. Oh iya, basis poin ya, bukan persen ya. Kalau 0,25%. 0,25%. Aku udah berharap turun bunga KPR ya. Ya biar duit belanja gue nambah dok, dialokasikan. Meskipun agak sulit ya ketika BI menurunkan suku bunga, kemudian bunga KPR juga langsung ikut turun gitu. Biasanya takes time dan kayaknya agak sulit gitu mengharapkan perbankan mau menurunkan suku bunga juga. Iya, tapi biasanya sentimen suku bunga itu yang lebih berimbas dengan cepat, sentimennya positif ke bursa saham, ke reksadana juga, reksadana pasar uang, campuran, pendapatan tetap. Itu biasanya orang lebih memilih untuk investasi kalau suku bunga turun. Karena dibandingkan di deposito, dapatnya kan biasa lebih banyak di tempat lain. Meskipun ya setiap instrumen ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada yang paling baik, yang disesuaikan sama profil resiko, ya. Kebutuhannya masing-masing kayak gitu. Okay. That's why bukan jajannya yang dikurangi tapi investasinya yang ditambah. Betul. Ya Mbak. Itu yang menambah appetite-nya. Oke, di 405 ini kita tutup IHSG hari ini di level 7554 DTGRS atau naik 20 poin. Sekitar 0,27% dengan jumlah transaksi 13,45 triliun yang ditransaksikan sebanyak 1,1 juta kali. Mbak Sheryl, sektor apa yang berhasil menguat cukup tinggi dengan rekor yang kembali tercipta untuk hari ini Mbak Sheryl? Oke, kita lihat di hari ini sektor yang menopang penguatan IHSG yang paling besar itu dari sektor kesehatan ya, menguat 1,04% secara persentase. Lalu yang kedua secara persentase sektor transportasi menguat 0,91%.
Yang ketiga ada properti 0,9%. Selebihnya kalau secara bobot kita lihat ini saham-saham big caps dari anggota LQ45, khususnya sektor industrial dan keuangan ya, yang hari ini menjadi penopang IHSG secara poin yang bobotnya besar. Jadi kita lihat juga saham-saham big bank, saham-saham yang berada di sektor keuangan ini juga rally, baik bank konvensional maupun bank digital, kayak gitu. Ini hal yang menarik juga, tapi teknologi sayangnya masih berada di zona merah, masih minus 0,1%. Berarti satu sektor hari ini yang berada di zona merah, yang turun, koreksi? Enggak juga. Yang paling parah pelemahannya sektor bahan baku, melemah 0,61%. Kita lihat memang harga komoditas lagi melemah, kecuali emas ya yang all time high. Lain-lainnya komoditas logam dasar kayak nikel, timah, aluminium, dan logam lainnya cenderung melemah, kecuali emas sebagai safe haven. Seperti itu, Mas. Safe haven. Dan juga sepertinya banyak sekali sinyal optimisme menuju ke tahun depan ya Mbak. Ngelihat ini dari Pak Peri juga menyampaikan pidato komentarnya soal kemungkinan suku bunga acuan Amerika Serikat untuk tahun ini kira-kira akan berapa kali turun nih, udah disampaikan sama Pak Peri 2 kali katanya untuk tahun ini. Kita tadinya ekspektasi 3 kali ya Mbak di sisa FOMC meeting tahun ini gitu. Iya, memang sampai saat ini suaranya masih terbelah antara yang memperkirakan suku bunga The Fed Amerika ini memangkas 2-3 kali pemangkasan suku bunga. Ya, semakin banyak semakin disukai sama market. Dan 3 kali untuk tahun depan katanya nih. Iya, betul. Dan setidaknya ekspektasi di sisa tahun 2024 ini kan 2 kali ya tadi kalau kata yang dibacakan Mas Edo. Dan ini juga sebenarnya lebih baik dibandingkan ekspektasi April lalu saat terjadi ketegangan yang signifikan lagi di Israel dan Hamas. Itu kan memicu harga komoditas minyak jadi rally. Dan saat itu The Fed jadinya berubah pikiran juga dari sana. Yang tadinya sudah optimis pemangkasan suku bunga 3 kali, 2 kali, bahkan dikatakan wah nantilah lihat dulu. Lalu sekarang akhirnya balik lagi optimis lagi. Jadi memang marketnya kondisinya dinamis seiring update data ekonomi dan perkembangan yang ada. Seperti itu. Udah kayak politik ya market hari ini ya. Iya kan dinamis sekali dipengaruhi ya. juga sama politik. Betul. Nah itu soal politik yang mempengaruhinya, kira-kira sudah ada sentimen belum Mbak yang terasa ke pasar modal dengan ini putusan MK yang ditolak sama Badan Legislatif gitu untuk hari ini. Kira-kira bagaimana situasi kepanasan politik kita hari ini pengaruhnya terhadap pergerakan pasar modal? Apakah sudah terasa atau masih belum terlihat? Kalau di bursa saham kita lebih terpengaruh sama hasil RDGBI ya, dibandingkan hasil keputusan MK yang mempengaruhi politik tersebut. Apalagi pengaruhnya kan lebih, yang dicermati kan lebih ke pemilihan pemimpin ibu kota Jakarta ya, bukan suatu negara secara keseluruhan. Kan Ini pemilu seluruh provinsi 2.0 Mbak. ini Mbak. Iya, maksudnya nggak sesignifikan Nggak sesignifikan pemilu itu. presiden seperti di awal tahun. Oh, iya. Seperti Tapi itu. ini market masih mencermati ya. Betul, kalau kita cermati antusiasme investor asing tuh juga terus-menerus konsisten Meningkat. akumulasi. Setiap hari net buy-nya meningkat. Mm-mm. Bahkan kalau di beberapa pekan lalu atau bulan lalu kita bilang investor asing secara year to date itu masih net sell. Sekarang sudah berbalik net buy secara year to date. Sudah kembali net buy. Meskipun memang angkanya dinamis ya. Tapi kalau saya cek berdasarkan data kemarin yang akumulasi net buy dalam satu harinya itu kemarin kan sampai 1,79 triliun. Year to date investor asing itu sudah net buy 6 triliun rupiah kurang lebih. Apalagi kalau ditambah dengan hari ini. Ceritanya optimis meskipun datanya belum keluar net buy-nya. Iya, Karena kan iya, aftermarket komplit baru. Memang lagi getol-getolnya nih ya asing masuk ke Indonesia ya, makanya pasar modal kita rekor terus tiap hari. Betul. Ini mungkin gara-gara ininya Edo nih, panggilannya Edo setiap kita siaran kan. Siapa? Selalu ada panggilan. Gimana Do panggilannya? Please invest to my country. Come to our Yeah. country. Ini ditonton kayaknya sama investor asing. Ditonton sama Joe Biden nonton nih. Wih. Ya. Halo Mr. Biden, how are you? Kayaknya udah semenjak mengundurkan diri dari capres agak berkurang ya tampilannya di media ya.
Iya, dia mungkin Joe fokus Biden, jadi ya. full time trader. Full-time trader. Beliau lebih ke bandar kayaknya ya Pak Biden ya. Public speaking trainer. Congratulations Mbak speaking. Sheryl sudah surpass the Kan dia udah course ya. kemarin. Emang udah ya? Udah. Oh makanya Makanya dirayakan kita lihat foto. dengan makan bareng itu. Iya. Iya. Kalau Eh, share dong satu aja ilmunya. Share dong ke kita Mbak Sheryl. Mbak Sharon gak akan mau berbagi ilmu. Pasti dia bilangnya, aku gak di endorse. Pasti gitu. Ketebak lagi ya. ini ilmunya udah banyak Tuh nih kan, Shan, dari tuh kan. tadi. Apa sih yang paling diinget dari pelajaran seorang Coki Sitohang? Ah. Beliau kan sangat, panutan lah gitu, Mm-mm. advance. Bisa konsentrasi emang kalau diajarin sama Coki itu. Emang bisa Loh, Mbak? kenapa enggak? Kenapa enggak konsen? Justru makin konsen kata dia. Kenapa gak konsen, tapi mukanya ini ya, merona-rona ya. Pakai blush on kali dari Oh. tadi. Mbak juga. Oke. Wajah kita yang merona-rona. Kecuali Mas Edo. Iya. ISG dong juga nggak merona karena dia hijau. Jangan bukan merona merah, dong. ya. Gantian. Iya, iya. Jadi apa yang paling diingat dari Coki Sitohang? Kita tidak akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau Mbak Sheryl belum menjawab itu. Enggak, Mbak Sharon gak boleh pulang, gak boleh closing kalau gak jawab. Karena saya juga kepengen. Boleh. Udah gitu doang jawabannya. Mbak apa yang paling Apa diingat? ya? Yang paling ingat selama course kemarin tuh apa? Soalnya lagi di programnya tuh bahas IHSG. Tuh Loh, kan. Gak apa-apa, kita tuh bisa bahas apa aja di sini Terlalu selain banyak hal market. Udah, positif satu aja, yang dipelajari. Satu aja kayak misalnya, kalau mau meningkatkan kepercayaan diri pada saat public speaking gitu misalnya. Apa ya? Asli jadi bingung karena banyak banget. Wah, ini Mbak Sharon nggak Ngejam beliau. mencatat nih Ngejam kayaknya beliau. nih. Ini ditonton loh Mbak sama Coki Sitohang. Iya. Iya. Heeh. Ini Soalnya Mbak Apa ya? Sharon, Mbak Sharon tuh tiap sore ngasih link, Dok. ke semua kontaknya biar dia kita ya. nonton, biar semuanya nonton. Oh, makanya pantesan. Bersama Coki Sitohang. Ya, Pantesan. Ini yang nonton kita sore ini ada 27.000. Wow. 31.000, sorry saya ngurang-ngurangin ya. Lama enggak ya? Terus 3.000 ya. Ini ada yang nanya. Apa tuh? Presenter wanitanya namanya siapa? Dedi Wanita. Kurniawan. Aduh. Perempuan. perkenalkan diri ya. lagi, Mbak. Halo, Perkenalkan Dedi. diri. Dedi Kurniawan. Halo, Dedi Kurniawan. Hai Dedi. Terus lo kayak lagi ngomong, halo Dedi. Makanya gue langsung memperbaiki tone bicara gue ya. Halo Kurni gitu. Halo, nama saya Anita Mae. Salam kenal. Salam kenal. Tinggi saya 160 cm. Terima Wow. kasih. Berat badan 50 kg. Nah, kalau cocok nanti bisa langsung DM ke IG ya. @anita_mae_11. Gak pakai underscore enggak ya, ya? mohon maaf ya. Pokoknya ada 11-nya lah, Itu gitu kan ya. Anita Mae aja. Tukang sepatu. Menerima pengiriman segala macam hampers dan juga gift ya ke Detikom. Datang aja, kirim aja ke Lantai 9. Gedung Transmedia. Terima kasih. Alamatnya belum. Alamatnya belum. Oh, Transmedia. Udah, tinggal di Oh Google iya, udah aja famous dapat lah ya. langsung. Lagi Maulud Nabi, jadi hampers Maulud Nabi apa ya? Oh iya. Kue kering lah ya. Iya nggak sih? Iya bisa juga ya, Iya nggak hampers sih? Maulid atau air zam-zam ya. Serius lagi dia. IHSG jadi Maulid Nabi. Terima kasih ya Dedi Kurniawan sudah komen di kolom chatnya kita. Buat yang lain mungkin kalau ada mau yang komen juga boleh deh. Boleh. Dia komennya by the way 20 Agustus. Ini kan hari ini Oh iya, 21. kemarin dong. Ya oke. Jadi komen kemarin tuh I don't masih know. ada Ini ya? soalnya di 20 Oh, Agustus bikinnya. baik. Nice. Sorry ya, agak delay ya. Nice. So Oke. sweet. Satu lagi belum dijawab sama Mbak Sheryl. Oh, iya. Oke, kalau nggak mau jawab pertanyaan itu, yang ini harus dijawab kalau gitu. Besok kira-kira akan seperti apa ISG berlangsung setelah rally terus-terusan dan mencetak rekor? Oke. Nah, ini kalau dari tanda-tanda pergerakan harga IHSG hari ini di closing, IHSG tuh secara teknikal membentuk pola shooting star ya. Ini tanda-tanda pembalikan arah ataupun koreksi. Apalagi kita lihat dalam 3 hari terakhir IHSG juga ada gap harga nih ya. Jadi kita kembali mengingatkan jangan lupa profit taking. Untuk besok batas atas IHSG di level 7.590 dan batas support bawah di 7.500. Wih, masih di 7.500-an ya. Yes, begitu. Sepertinya market masih Optimis lah confidence ya, gitu ya setidaknya masih di zona hijau secara pekan ini. sampai akhir pekan ini. Mm-mm. Baiklah,
Untuk yang punya duit, ya either disimpan atau cari mana lagi Mbak? Ini kayaknya udah kemahalan kah? Dilihat sudah Kalau cukup nggak jenuh. punya duit juga nggak apa-apa. Di Oke. investasiku bisa invest pakai MPC point. Poin, benar. Jadi ya. Masuk. Masuk dong. Masuk terus barang. Terima kasih banyak Mbak Sheryl. By the way, kita ketemu lagi besok. Nanti Ya. sore kita ketemu lagi. Oh, Oke. Mbak Sheryl kali ini akan menemani. Nanti Iya, sore. betul. She's back. Karena sudah tidak course lagi ya. Oke. Sudah kembali ke posisinya. Habis ini Detikers kita akan bahas yang lebih panas lagi tentunya. Bersama dengan Detik News kita akan hadirkan editorial review. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes. Yes. Walaupun baju kita biru-biru kayak gini, tapi kita tidak mewakili golongan tertentu ya Detikers. Tapi Iya. justru kita menambah semarak Apa? kehebohan dari tadi pagi sih Kita sebenarnya saat ini harusnya kita dari pagi tuh udah mencerna gitu ya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sampai sore ini kita masih juga ingin mencerna lebih jauh begitu tentang salah satunya adalah keputusan dari MK yang ternyata tidak disetujui oleh Badan Legislatif atau DPR begitu. Untuk Iya. membahas itu kita sudah bersama siapa? Edo? Ada Indah Mutiara kami, our beautiful pearl. Dari Detik News. Yes. Welcome back Tiara. Selamat sore. Selamat sore. Sore Mbak Tiara. Udah lama nih gak Halo. Tiara, Iya udah gak nih. mampir ke Detik Sore ya. Ada berita paling penting lagi yang mau disampaikan nih Tiara. Waduh. Penting banget sampai tiap hari ada perubahan kayaknya. Asli. Tiap hari ada ini baru nih. Isu baru lagi ya, berita baru lagi. Kalau bisa disampaikan secara brief yang paling penting harus diketahui sama masyarakat saat ini dengan apa yang terjadi di Balik apa Tiara? Jadi mungkin kita agak runut sedikit Boleh. dari kemarin terus ke Putusan hari MK ini dulu gitu ya. kali ya. Mhm. Jadi supaya runut mengalir Tahu gitu. backgroundnya ya. Jadi kan memang bahwa pilkada itu pendaftaran itu minggu depan ya. 27 Pendaftaran ya? tanggal 27. Seminggu jelang pendaftaran. Jadi kemarin itu ada putusan Mahkamah Konstitusi ada beberapa, tapi yang penting itu dan yang cukup berpengaruh Pak jelang pendaftaran pilkada ada 2 putusan. Putusan yang pertama adalah soal syarat usia calon kepala daerah gitu. Jadi kan kita tahu waktu itu berawal dari Mahkamah Agung dulu nih, Mahkamah Agung yang dia membuat putusan terkait syarat usia cagup itu awalnya di PKPU, peraturan KPU adalah dihitung saat penetapan calon. Jadi syaratnya kalau cagup itu 30 tahun ya, itu 30 tahun dihitung saat penetapan, lalu putusan MA adalah dihitung saat pelantikan gitu. Kenapa ini jadi esensial? Karena salah satu yang terkena efek dari putusan MA itu di awalnya adalah Mas Kaisang gitu, yang ulang tahunnya adalah di bulan Desember gitu. Nah kemudian yang terbaru putusan MK kemarin terkait syarat usia itu adalah jadi MK itu mengatakan bahwa ya udah syaratnya itu sesuai dengan di UU aja, syaratnya sesuai di UU aja yaitu saat penetapan. Penetapan gak gitu. jadi pelantikan Nah, ya. itu putusan yang pertama. Yang kedua yang berefek adalah terkait syarat ambang batas pengusungan, ambang batas pilkada gitu ya. Ambang batas pilkada itu adalah awalnya gugatannya soal terkait bahwa agar partai non parlemen bisa mengusung calon sendiri gitu. Yang kemudian itu berimplikasi pada terkait ambang batas pengusungan pilkada Pencalonan itu ya? Pencalonan itu berefek ke parpol-parpol yang kemudian
kalau diimplementasikan itu PDIP, contohnya PDIP di Jakarta gitu, yang tadinya harus memenuhi 20%, kalau dengan putusan MK itu dia jadi bisa cukup dengan 7,5% bisa maju gitu untuk Bisa parpol di sendirian Jakarta ya? gitu. Nah, kira-kira itu dua yang penting gitu kan. Oke. Nah, dua putusan MK ini cukup berpengaruh kepada proses pendaftaran pilkada gitu ya, karena tadi bisa mengubah misalkan dari Mas Kaisang yang tadinya bisa maju jadi nggak bisa maju gitu. Kemudian kalau yang putusan kedua itu terkait konstelasi misalkan di Jakarta gitu ya, bahwa yang tadinya PDIP sudah nggak bisa maju karena nggak ada kawan koalisi, ketika ambang batasnya berubah itu dia jadi bisa maju gitu. Tapi itu contohnya hanya di Jakarta dan misalkan di Jateng gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa putusan ini berpengaruh pada semua pilkada yang di seluruh Indonesia gitu. Dua tadi cuma contoh Dua doang tadi ya? itu contoh aja. Jadi sebenarnya ini berlakunya bukan cuma di Jakarta atau di provinsi tertentu, tapi berefek ke semuanya. Tergantung kondisi di tiap-tiap provinsi atau tiap-tiap daerah gitu. Tapi memang menjadi fokus sorotan karena ketika dipraktekkan langsung berefeknya itu misalkan kepada satu sosok yang terkait sekali yaitu Mas Kaisang, yang kedua adalah terkait konstelasi di Pilkada Jakarta gitu. Nah, dua putusan ini gitu kan sangat menjadi sorotan masyarakat gitu ya dari kemarin, dan kemudian menanti gitu apa tindak lanjutnya dari dua putusan MK itu gitu. Nah, kemudian informasi yang langsung muncul kemarin adalah ternyata Badan Legislasi DPR itu menjadwalkan rapat soal revisi UU Pilkada gitu. Ini langsung muncul beberapa, wah langsung ini banget gitu ya, mendadak gitu, langsung kilat ada soal revisi UU Pilkadanya ini gitu. Yang memang baliknya menyatakan ya revisi UU Pilkada ini untuk mengakomodir si putusan MK ini gitu. Tapi ada juga khawatiran waktu itu dari awal dari para aktivis atau daripada pakar, apakah si revisi UU Pilkada ini justru menganulir putusan MK gitu. Jadi itu tuh kira-kira yang terjadi dari kemarin sampai pagi gitu ya, sampai tadi pagi. Sampai tadi pagi, jadi kayak dalam proses yang cepat itu tadi pagi udah langsung mulai nih rapat Badan Legislasi. Jadi kira-kira kalau di DPR itu kalau penyusunan undang-undang termasuk revisi itu ada beberapa tahapan gitu, ada beberapa tahapan. Bisa misalkan dibahas terlebih dahulu di Badan Legislasi atau di komisi gitu ya. Setelah pembahasan di situ biasanya ada juga kayak pembahasan di situ diturunin lagi ke lebih detail gitu ya, misalnya panitia kerja atau apa, kemudian dibawa lagi ke Badan Legislasi, baru kemudian dibawa lagi ke paripurna gitu. Jadi itu memang ada tahapan-tahapannya yang sebenarnya waktunya juga bervariasi gitu ya. Apakah cepat? Pernah, apakah lama? Pernah, banyak juga yang lama gitu. Misalkan ketika dari satu rapat Badan Legislasi kemudian turun ke Panja, kemudian balik lagi ke Badan Legislasi, balik lagi ke Panja gitu, sebelum paripurnanya nunggu kapan, itu pun pernah gitu. Jadi durasinya tuh macem-macem gitu ketika satu UU atau satu revisi dibahas gitu. Nah, kemarin cukup jadi sorotan adalah ketika wah udah langsung muncul jadwalnya semua seharian nih gitu kan. Tapi gitu. bukannya memang harus sesegera mungkin ya, karena memang kan putusan MK itu harus dilahirkan dalam bentuk undang-undang kan. Harus langsung diterapkan dan bahwa karena pertimbangannya pilkadanya pendaftarannya seminggu lagi gitu kan. Benar, seminggu lagi. Dan kemudian tadi pagi juga ada pernyataan dari pimpinan Badan Legislasi yang bilangnya ini sebenarnya revisi UU Pilkadanya udah diajuinnya sejak akhir 2023 gitu. Karena waktu itu ada dari putusan MK yang lain dan sebagainya gitu. Jadi Badan Legislasi sih bilangnya membantah ini mendadak gitu ya. Walaupun memang diadakannya langsung sehari setelah putusan MK gitu. Oke, ini kita saksikan bersama-sama nih live dari DPR ya. Badan Legislatif saat ini sedang melakukan rapat. Banyak yang nunduk kayaknya itu ya. Mungkin ini lagi berpikir ya. Oke. Soalnya ini jam-jam kritis juga nih jam-jam segini. Nah, dan rapat Badan Legislasinya hari ini juga ada beberapa tahapan yang langsung semuanya dalam satu hari gitu. Jadi tadi pagi itu dibuka dengan rapat Badan Legislasi sama perwakilan pemerintah gitu. Pak Mendagri hadir, Pak Menkumham yang baru dilantik juga hadir gitu. Dan di situ mereka memutuskan lanjut ke tahap panitia kerja, panja istilahnya gitu. Nah, barulah di panja ini dibahas detailnya, kira-kira seperti itu, dibahas detailnya gitu. Dan
kembali lagi yang menjadi sorotan adalah terkait dua hal tadi yang berdasarkan putusan MK Ambang batas kemarin. dan juga Syarat usia. syarat usia. Syarat usia gitu. Artinya dengan keputusan MK kemudian hari ini ada rapat begitu ya. Apakah ini nanti bisa mengubah kalau misalnya ternyata diperbolehkan begitu kembali, artinya Mas Kaisang bisa nyalon nih ya? Nah, jadinya tadi tuh di rapat panitia kerja ini sudah ada kesepakatan gitu di dalam di internal rapatnya itu. Soal hal tersebut. Soal hal tersebut. Jadi yang pertama soal syarat usia nih gitu ya. Tadi badan legislasi ini kan simpelnya ada terbagi antara dua gitu. Mengikuti putusan MA yang bahwa syaratnya itu dihitung saat pelantikan atau putusan MK yang saat penetapan gitu. Beberapa pakar hukum tata negara dan juga beberapa aktivis yang mengamati sebenarnya menganggap ini nggak bisa terus dibandingin dipilih antara dua itu gitu tuh nggak bisa gitu. Bahwa putusan MK ini adalah suatu yang final dan mengikat yang memang harus langsung diikuti gitu. Tapi memang saat rapat badan legislasi tadi gitu, sempat ada perdebatan juga. Perdebatannya adalah yuk kita ikut putusan MA atau putusan MK gitu. Perdebatannya seperti itu dan kemudian akhirnya diketok di internal rapat itu bahwa untuk pasal tersebut mengikuti putusan MA. Jadi kedua poin tadi itu dianulir kembali. Ini untuk yang syarat usia ya, untuk yang syarat usia gitu. Bahwa dari baik DPR ini memutuskan mengikuti putusan Mahkamah Agung seperti itu. Sehingga isi pasalnya adalah si syarat usia cagup ini dihitung saat pelantikan. Nah, yang mana jadi kan kalau mengikuti penetapan kayak yang undang-undang sebelumnya, penetapan itu harusnya di September ya. Penetapan di September gitu. Sedangkan kalau sosok yang jadi sorotan ini ya Mas Kaisang itu dia adalah ulang tahun, dia kan 29 tahun. Nah, ulang tahun ke-30-nya itu adalah di bulan Desember. 24 gitu. Apa 25 ya? Ya, 25 Desember gitu. Sedangkan kalau mengikuti pelantikan itu saat ini tentukan bertahap yang waktu awalnya adalah di Februari 2025. Seperti itu. Jadi memang dengan ketika DPR memutuskan ini mengikuti putusan MA berarti Mas Kaisang tetap bisa maju di Pilgub. Tetap bisa maju gitu ya. Nah, lalu kalau yang kedua tadi yang terkait ambang batas pilkada pencalonan gitu ya. Itu juga sempat tadi dibahas gitu kan. Jadi kan putusan MK ini merupakan jawaban atas gugatan dua parpol yang tidak punya kursi di DPRD gitu ya. Mereka tuh pinginnya parpol yang nggak punya kursi di DPRD itu tetap bisa ngusung kepala daerah gitu. Nah, jadi dengan putusan MK itu akhirnya memutuskannya bahwa partai ada syarat mengusung calon di pilkada itu adalah disamakan dengan calon independen gitu. Jadi sebagai contoh kalau di Jakarta itu pakai hitung-hitungannya adalah DPT, daftar pemilihnya, jumlah daftar pemilih gitu. Sehingga kan itu disesuaikan dengan jumlah penduduk dan persenannya gitu. Nah, kalau di Jakarta itu adalah 7,5% hitung-hitungannya. Nah, kalau 7,5% itu PDIP yang sekarang punya kalau nggak salah sekitar 14% itu bisa mengusung sendiri gitu. Mengusung jadinya akan mengusung siapa nih? Udah ada belum keputusannya? Kembali kepada rapat tadi gitu ya. Namun di rapat tadi Balik akhirnya memutuskan bahwa si putusan MK ini atau anggapannya syarat baru ini, syarat baru yang syarat baru mengusung calon di pilkada yang berdasarkan putusan MK hanya berlaku pada parpol yang tidak punya kursi di parlemen gitu. Nah, sedangkan parpol-parpol yang sudah punya kursi, kalau dalam case ini misalnya PDIP, dia tetap pakai syarat yang lama, tetap pakai aturan yang lama, sehingga tetap yang pakai bisa 20% maju cuma yang gitu. independen ya. Nah, jadinya berarti ya kalau PDIP terikat dengan aturan yang lama, dia tidak bisa mengusung calon sendiri. Dia harus berkoalisi dengan yang lain. Padahal kalau kembali ke case Jakarta tadi, parpol-parpol lain di Jakarta sudah waktu itu sudah deklarasi mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya dari rapat Balik tadi gitu kan. Bahwa jadi kayak balik lagi aja ke sebelum putusan MK gitu. Iya, putusan MA jadinya yang dipakai. Ya, dan pada kondisi sebelum putusan MK yang kemarin gitu jadinya. Nah, ini juga menjadi sorotan juga gitu kan. Misalkan para
pakar hukum gitu, para aktivis juga menyoroti ini harusnya harusnya nggak bisa gitu. Harusnya ngikutin putusan Harusnya MK. ngikutin putusan MK gitu. Tapi memang seperti yang kita lihat juga saat ini ya rapat balik DPR tetap berlanjut juga. Jadi mereka habis tadi rapat yang panitia kerja, rapat yang kecil-kecil itu mereka bawa lagi ke forum yang lebih besar, rapat di Badan Legislasi DPR. Sehingga saat ini sedang berlangsung nih rapat Badan Legislasi balik DPR dengan pemerintah untuk menyepakati si revisi UU Pilkada ini mau dibawa ke paripurna. Jadi udah disain pakai yang tadi, yang pakai aturan kembali sebelum putusan MK ini gitu. Mereka akan menyepakati ini untuk dibawa ke paripurna, dan kalau udah dibawa ke paripurna itu akan ya udah diketok jadi undang-undang, jadi undang-undang yang baru. Berarti berapa tahap lagi menuju ke paripurna nih? Harusnya tinggal satu ini diketok di balik DPR dan kemudian satu lagi ke paripurna. Dan info terbaru yang kami dapatkan adalah paripurnanya itu besok pagi. Wow. Oh, artinya ini rapatnya akan selesai hari ini dan mendapatkan hasil untuk yang dibawa ke paripurna hari ini. Hari gitu. ini juga, sore ini juga. Kerja keras ya. Semangat bapak-bapak dan ibu-ibu. Baiklah. Kira-kira dari yang pengamat sampaikan, Tiara, sejauh ini kritisnya di mana, Tiara? Untuk apa yang sudah dilakukan oleh Balik sejauh ini? Kritisnya adalah ya itu tadi menyatakan bahwa misalkan pertama tidak bisa kalau yang untuk syarat usia gitu ya, tidak bisa putusan MK dan putusan MA dipertentangkan seperti itu gitu, bahwa putusan MK ini final and binding ini yang harus terakhir dipegang gitu. Dan yang kedua juga menilai misalkan ini kayak bahwa ada tidak konstitusi sesuai dengan MK seperti itu kan. Ada yang bilang juga ini pembangkangan demokrasi gitu kan, pembangkangan konstitusi gitu. Nah, jadi tapi ya ini di sisi lainnya si DPR menilai dengan misalkan tadi yang contoh syarat ambang batas pilkada itu ya mereka menyebutnya mereka tidak menolak putusan MK. Mereka tidak menganulir atau melawan putusan MK, tapi mereka memberikan tafsir dari putusan MK itu gitu. Kalau pernyataannya Balik seperti itu. Jadi mereka memberikan tafsir bahwa putusan MK yang ambang batas pilkada tadi cuma diterapkan ke partai nggak punya kursi gitu. Ke partai yang punya kursi sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Mereka merasanya gitu ya, dari Badan Legislasi DPR mereka menilainya mereka bukan menolak putusan MK. Jadi tafsir itu bisa bebas ya? Ya mereka memberikan tafsir seperti itu. Oke, baiklah. Tapi ini hitungannya melanggar ada dengan peraturan yang berganti-ganti tiba-tiba ini hitungannya ada melanggar konstitusi nggak sih Mbak? Nah ya kalau dari para pakar dan para aktivis itu ya ini udah melanggar konstitusi gitu kan, ini tidak sesuai gitu. Nah kita lihat juga ini gimana prosesnya, seperti misalkan ini yang barusan aja berjalan gitu ya. Tadi kan kalau di rapat Balik yang saat ini, jadi tiap fraksi itu menyampaikan sikapnya gitu, menyampaikan pendapatnya gitu. Yang terbaru ini adalah dari PDIP gitu. PDIP termasuk yang menyatakan penolakan terhadap tafsir dari Balik. Ya, terhadap keputusan Balik ini gitu. Dan mereka juga menyatakan akan membuat nota keberatan gitu. Jadi kalau nota keberatan itu kan dicatat jadi bahwa misalkan revisi UU Pilkada ini disahkan atau disetujui dengan catatan ya ada penolakan dari PDIP, ada nota keberatan dari PDIP. Nota keberatan cuma dari PDIP doang sejauh ini? Sejauh ini kalau kita lihat rapat ini masih berjalan. Ini info dari lapangannya sejauh ini yang memberikan nota keberatan PDIP. Tadi juga sempat ada di tengah-tengah rapat Balik ini juga Pak Anies sempat nge-tweet ya. Pak Anies sempat nge-tweet. Apa tuh tweetnya? Jadi bahwa menyatakan demokrasi Indonesia ini sedang ada di persimpangan yang krusial. Iya gitu. Dan saat ini nasibnya ditentukan oleh Bapak Ibu DPR yang sedang duduk di Senayan ini, yang sedang rapat gitu. Ya. Semakin banyak tugas netizen ya Mbak ya untuk mengawal ini dan itu gitu berapa hari ini ya. Karena memang ya ini isu yang mungkin kelihatannya sangat di awang-awang gitu ya, sangat kayaknya berat dan complicated, tapi ini juga sebenarnya bersinggungan dengan hidup kita gitu ya, bersinggungan dengan apa-apa aja yang akan terjadi di hidup kita. Nasib kita gitu. nantinya ke depannya seperti apa gitu ya. Udah mana kemarin juga tidurnya lama karena ngikutin isu yang satu lagi, terus pagi ini juga ngikut lagi yang ini. Tidurnya jadi kurang gara-gara ngebacain Twitter 1 jam.
Nih laris manis nih kopi hari ini, soalnya orang banyak yang begadang ya. Jadi pengen kopi deh. Bener itu bener. Udah kopi berarti pesanannya ya. Nanti ya. Oke. Kalau dari parpol sudah ada yang komentar belum Tiara? Dari Pak Fahri Hamzah gitu? Ini ada yang Kalau Pak Fahri mungkin karena nggak DPR ya nggak langsung ini ya. Kita mana ada beberapa komentar tadi nih kayak misalkan celetukan gitu, kayak misalkan dari Pak Beni Harman yang dari Demokrat gitu ya, dia ini di rapat apa di luar rapat gitu ya. Saat rapat dia juga bilang bahwa dia malah ini kan bahwa kan DPR tuh memang pembentuk UU ya, DPR tuh Iya, pembentuk betul. UU gitu kan, itu Emang tugasnya normanya begitu ya? tugasnya seperti itu gitu. Dan dia menyatakan bahwa ya kalau MK ini jangan terus malah jadi pembuat UU juga gitu dari putusan-putusannya gitu. Karena itu Pak Beni Harman menyebut ya kan pembuat UU tugasnya DPR gitu. MK jangan dalihnya seperti itu ya. MK jangan malah mengambil tugas itu dengan memberi makna-makna lain dari putusannya gitu. Saya ada komentar seperti itu. Ada juga komentar-komentar lain seperti misalkan ya dari balik DPR menyatakan ini tidak melenceng dari putusan MK gitu, mereka menyebutnya. Enggak, kita nggak melenceng kok gitu. Ini memberikan tafsir atau penerapannya dari putusan MK itu. Ya, terlepas dari apa yang saat ini sedang terjadi di Badan Legislatif, tapi menarik juga ngelihat komentar-komentar netizen nih di X, banyak tiba-tiba yang bermunculan mulai dari ada akunnya Alam Ganjar, nggak tahu ini beneran akunnya apa enggak, tapi yang pasti followernya lumayan banyak, 51.000. Alam Ganjar 14 nge-tweet 35 menit yang lalu, udah waktunya tanda tanya, dengan jumlah like sudah 4.700 dan impression 159.000 sekarang. Jadi ada banyak sekali nih. Ini juga trendingnya peringatan darurat lagi. Bener, kalau di timeline dari Instagramku dari tadi beberapa teman juga udah posting itu like exactly that. Iya ya. Gitu. Hashtag dan gambar itu iya, ya. bener. Iya, peringatan darurat sempat jadi trending juga kan di X. Sempat jadi trending juga di X. Ini juga rekan-rekan Detik News sepertinya ada banyak kopi yang dipesan hari ini ya. Untuk Karena masih panjang, karena panjang ada gitu kemungkinan ya. sampai malam nih. Kalau ini malah kayaknya Badan Legislasi ini lumayan ngebut gitu ya. Jadi rapatnya yang tadinya rapat sore ini tadi dijadwalin malam jadi sore gitu. Dimajuin. It's supposed to be malam nanti. Harusnya yang panja-panja ini fraksi yang ini ya. keputusan tingkat satunya ini, keputusan di baliknya itu tadinya kalau nggak salah jadwalnya malam. Jadinya jadi sore gitu kan. Nah, kita nggak tahu apakah malam ada pergerakan lain atau gimana, tapi kita tahu sementara untuk besok itu juga udah ada Partai Buruh katanya udah jadwal mau demo di DPR. Oke. Wow. Kita kawal juga tuh nanti. Kemudian selain itu PDIP juga besok mau ada. Bu Mega sendiri yang mengumumkan calon-calon pilkada gitu. Dan tentunya pasti selain mengumumkan calon ada juga lah pernyataan sikap pasti ya dari PDIP gitu. Nah, kita lihat aja karena dari kemarin kan tiap hari ada aja nih kan, ada aja hal baru, ada aja plot twist atau kejutan baru gitu yang ya kita harus ngikutin juga gitu karena ini kan pasti ada efeknya gitu kan. Jangan sampai kita juga sebagai publik, sebagai pemilih gitu ya nggak ngikutin abai-abai aja, tau-tau hasil akhirnya aja taunya gitu kan. Nah, makanya supaya kita kawal bersama, baca beritanya di Detik News. Tentu saja, pastinya. kawal putusan MK tuh hashtag trending di X juga itu termasuk dari bagian apa yang kita kerjakan saat ini ya. Betul. Baik, terima kasih Tiara, selamat bertugas kembali melanjutkan aktivitas. Sama-sama kita kawal. Sama-sama kita kawal tentunya. Ada banyak sekali yang mesti dikawal tentunya hari ini ya. Hashtag jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Karena hari panjang. Hari sangat panjang. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Tiara sudah mampir lagi ke sini. Mungkin besok kalau ada update boleh ya mampir ke sini lagi kan deket. Itu udah prediksi sih. Setiap hari kayaknya Detik News akan kita panggil selama sepekan ke depan ya sampai tanggal 27. Oke. Oh iya, jangan lupa tagline-nya tuh katanya ada titipan pesan. Iya, aman. Udah lupa nih jangan-jangan. Aduh, ingatlah pasti. Enggak perlu cuma bareng-bareng nih kita ya, biar lebih seru. Iya, oke. Oke Detikers, habis ini kita mau meluncur ke daerah lainnya di Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Detik Sore
nggak cuma hore-hore. Mantap. Halo, selamat sore Ibda gitu Syahara. dong. Langsung katanya soalnya. Masih di Detik Sore ya, Detikers. Kita Gak tuh cuma hore-hore Detikers. Iya, kita tuh masih sampai jam 6. Yoi, sampai jam 6 nanti. Sekarang kita hari ini beruntung banget karena 2 kali kita dikasih laporan sama teman-teman NTMC. Itu indikator keberuntungan kita ya Yoi. dalam satu hari. Yoi. Makin sering makin beruntung. Yoi. Kita langsung sabda Ibda Syahara. Halo Ibda Syahara. Ibda Syahara, are you still there? Belum. Katanya langsung. Iya. Udah gak mau siaran. Gimana sih? Kamu membuat seorang Eduardo Simorangkir ngambek loh. Ngambek. Kualat kalian semua. Hey, Hey, apa? gadis, tinggalkan kekasih karena. Enggak, Kita bahas ini lagi Gue yuk. gak mau nyanyi lagi. Pokoknya gue akan pensiun nyanyi di sini karena ini akan menjadi aib gue selama-lamanya. Gak mau. Apa aib sih? Ya karena dia selalu nadanya bergeser ya. Benci gue. Gue butuh latihan yang panjang kayaknya. Oh, kalau mau les sama Mbak ini. Berta. Enggak sih. Mbak Ubit, Enggak juga. Dian HP, Enggak. Purwacaraka. Enggak. Siapa? Erwin gue tahu, Adi MS. Enggak. Lantas siapa? Mama Ute. Aduh, Mama Ina? banget. Enggak. Lalu sama siapa dong Enggak. lesnya? Saya enggak mau les. Oh, Ari Tulang. Udah pernah kalau hari tulang Udah malah. pernah les? Ih, bukan lagi. Ya, tunjukin dong. Tahu nggak ininya back sound? Nggak jadi. Apa? Gue baru mau bilang waktu diajarin sama Kak Ari tulang ada back soundnya. Apa sih lagu nggak back pengantarnya soundnya? itu? Coba gimana? Enggak, bukan ini. Ini nih. Mae. Ini nih. Lagunya Dewi. Dewi-dewinya Matani. Iya. Apa lagunya? Ini begitu salah. Ya enggak dong. Mama tolonglah. Ini enggak. Apa dong? Oh, kamu adalah perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, Miss SCTV. Ngaco banget. Ih, ngaco banget. Kok gua Miss Celebrity maksudnya? Disebut lagi. Apa ya? Yang tadi cut ya, nggak usah masukin YouTube, bahaya banget buat gua. Masuk. Indonesia. Tunjukin depan kamera dong kalau berani. Indonesia. Tunjukin. Ngapain ya? Oh, presean kayak di Oh, Lombok. besok mau aksi. Presean. Besok mau aksi. Mau aksi demo Anda? Dari partai mana Anda besok mau demo? Partai Buruh. Pakainya Transjakarta tergantung aja. jam berapa. Oh, mau ngasih tahu itu beliau. Ya, yuk langsung sapa Ibda Syahara. Ibda Syahara, piye kabare? Belum ada juga. Oh, udah ada ini. Halo. Selamat Udah. sore Ibda Syahara. Kabarnya saya. Apa tadi Ya? katanya? Gimana? Kabarnya saya. Sae. Oh, sae. Saya Api, wae. api. Saya wae. Jangan-jangan dari Bandung ini ngelaporinnya. Itu bahasa Damang. Bandung, bahasa Enggak dong. Sunda kan sae. Emang saya Sunda? Bahasa apa ya itu? Bahasa Jawa tuh. Ah, Jawa nggak sih? salah lagi. Jawa atuh lagi gue bilangnya. Sae. Beda. Ibda Syahara ini lokasinya ada di mana sekarang? Coba. Lagi di Jalan Dewi Sartika. Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika. Oh, jauh dari Senayan. Kalau dekat dari Senayan tadi kita mau nitip Jauh. salam. Sama? Salam Apa, semangat Taican? buat ibu-ibu, bapak dan dewan yang ada di sana yang lagi rapat. Jangan ngantuk ya. Oke, Oh, kirain mau silakan titip Ibda Syahara. Taican. Ya.
Kayaknya delay kita agak Suara kita 10 jam ya. Ya, Udah. Kalau lewat Senayan. Iya, lewat baik. Senayan. Oke, baik. Langsung aja kalau gitu laporannya silakan Ibda Syahara. Monggo. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore. Demikian saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini dari kawasan Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lintasnya sendiri tepat di belakang saya terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari berbagai arah ya. Karena memang Detikers pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah TGC Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Halim pada saat ini juga terpantau sudah mulai ramai. Antrean kendaraan terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kami selalu menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada Anda para pengendara yang hendak menuju ke kawasan Jalan MT Haryono ataupun Pancoran dan juga Cawang untuk harap kembali mengecek nomor kendaraan Anda. Mengingat pada hari ini tanggal 21 maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi kawasan tersebut. Untuk kendaraan berplat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jalan MT Haryono ataupun Cawang dan juga Halim yang akan lurus menuju ke arah TGC Cililitan ataupun yang akan menuju ke arah Kalibata pada sore hari ini juga terpantau sudah cukup padat. Dan pada sore hari ini kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami dari pihak polisian menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada. Mengingat di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di seberang tempat. Kami juga tak henti-hentinya selalu menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan kami juga selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Dan Detikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 12669 ataupun di SMS Center di 9119. Soplang rasa kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, eksklusif dan salam presisi. Demikian Ibda Syahara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio, silahkan. What an insightful report, Ibda Syahara. Thank you so much for that. Terima kasih Ibda Syahara untuk laporannya. Iya. Udah nggak ada lagi nggak cakap udah tadi ya. Terima kasih. Awal detik pagi tuh Pak. Yes, see you on the next report ya Ibda Syahara. Ada siapa? Brigadir Ade, Bribda Eklesia juga tadi sudah memberikan laporan. Semoga besok-besok iya kita beruntung seperti hari ini mendapatkan dua laporan dari NTMC ya. Apapun itu arti keberuntungannya ya. Oke. Kita langsung saja menuju ke Bali kali ini karena ada sesuatu yang kita bahas sih sebenarnya di Labuan Bajo, lebih tepatnya di ini ya Taman Nasional Komodo ya. TNK. Ya, kita tapi ngobrolnya bersama dengan redaktur Detik Bali. Detik Bali tapi karena bukan regionalnya. Siapa nih kali ini? Hakim Desa Putra. Orang baru nih. Orang baru di Detik Sore maksudnya ya. Oh, mari kita pelonco. Pelonco gak tuh? Udah gak boleh lagi pelonco. Iya tapi kan yang seru-seru aja itu. Observasi dulu ya. Gimana tinggalnya. Waduh, keenakan itu mah kalau nasi Padang. Kalau cowok makan nasi Padang 5 bungkus, kuat gak? Kuat. Serius? Dengan 5 bungkus belum tentu nasinya banyak-banyak kan. Bisa dibikin nasinya seperempat. Oh iya. Aman dalam arti apa nih? Halalnya kah atau? Oh, jadi standarisasi makanan enaknya lah ya gitu ya. Comfort food. I see. Tuh ditanya pernah ke Taman Nasional Komodo nggak, guys? Aku nggak pernah. Belum. Akan. Iya nggak pernah kan sampai sekarang. Sekarang belum pernah. Kecuali nggak akan pernah baru tuh. Ya.
Ada rencana ke sana mungkin untuk next tripnya kemarin ini habis undangan dari terbuka Banyu. untuk Wah, siapapun ya mungkin. lagi nggak pernah ada yang berhasil undangan terbukanya. Aduh, Ke IKN, ke Komodo. iya. Apa tuh? LOB. Oh, Oh iya Ih, dia Nora. takut air dia. Ih, norak sekali kamu, nggak bisa naik kapal laut. Jadi dia, Oh, Mas kamu nggak pernah enggak, yang- snorkeling berarti? enggak, beda tau Dok. Yang snorkeling diving sama yang di atas bot terus botnya diem. Oh Itu takutnya bener-bener pokoknya yang ini. di atas perahunya. Heeh. Oh no, yang di Komodo kalau yang live on board itu kapalnya gede, pinisi. Kapalnya kecil. Deng deng. Tetot, tet. Gedenya sekecamatan tuh. Mabok juga. Ah, emang andanya aja sih berarti nih. Emang doyan mabok. orangnya. Suka mabok-mabokan ya kamu ya? Takut ya. Oh, tuh katanya Mas Hakim udah nungguin tuh. Ya Ayo udah, kita sapa monggo. Mas Hakim. Ya itu udah tadi bridging. Teman sendiri aneh. Selamat sore Mas Hakim. Sore Edu dan Mai. Suaranya Gimana agak kabarnya? kecil ya Mas Hakim, boleh lebih bersemangat sedikit mungkin? Iya. Sore Edu dan Mai. Sore, ini Semangat. Gansar udah numbuh jenggot sekarang ya. Iya. Berbeda. Oh beda orang. Hah? Beda. Hakim D Saputra. Jadi ya. suaranya bisa digedein gak sih ini? Suaranya sangat Bisa. imit. Insan. Langsung tuh. Mas Hakim, apa kabar Mas? Baik Edo. Nah ini mantap Baik suaranya. ya. Sekarang jam 6 sore berarti di Bali ya. Ya udah hampir maghrib kayaknya. Sudah hampir maghrib. Oke. Sunset paling bagus di Bali tuh menurut Mas Hakim di mana sih? Gimparan lah apalagi. Belakangan banyak yang ke sini sih. Pantai Jerman, Pantai Kelang. Di Kalau daerah yang- mana itu? Daerah Kute juga. Oh. Daerah Tuban. Masih wilayah Kecamatan Kute. Nggak tahu lagi. Karena memang sunset terbaik sih kayaknya masih di daerah Kute. Daerah Kuta emang. Daerah Kuta, ya. Kalau sunset di Taman Nasional Komodo udah pernah belum Mas? Cakep banget itu. Aku belum sih. Oh belum. Tapi kalau ngelihat foto-fotonya emang cakep banget ya Taman Nasional Komodo itu menarik, menjadi atraksi wisata yang salah satu yang paling banyak menarik atraksi wisata di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo. Tapi di tanggal 19 Agustus kemarin itu ada sosialisasi tentang penutupan Taman Nasional Komodo nih Mas Hakim. Apa aja nih yang jadi poin penting dari sosialisasi ini? Sebenarnya sosialisasi kemarin memang ada beberapa poin yang dibahas ke beberapa orang yang hadir di sana, antara lain dari pelaku pariwisata, dari masyarakat juga, dari tokoh agama dan beberapa lainnya. Jadi yang pertama adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Taman Nasional Komodo mengklarifikasi bahwa tidak ada penutupan permanen di Taman Nasional Komodo. Dan rencananya yang diistilahkan dengan penutupan itu adalah penghentian sementara kegiatan pariwisata. Entah itu 1 hari atau 2 hari, atau mungkin bisa lebih. Dan ini yang masih dibahas jangka waktunya. Bisa sehari seminggu atau mungkin 2 hari sebulan atau mungkin 2 hari 2 minggu dan sebagainya. Ini yang belum ditentukan dan waktunya pun juga belum ditentukan sejauh ini. Kemudian berikutnya disampaikan juga beberapa alasan dari rencana atau wacana penutupan sementara Taman Nasional Komodo agar tidak menjadi menurut versi dari Kementerian Lingkungan Hidup agar tidak menjadi bola liar yang menimbulkan polemik di masyarakat sana. Demikian Edo dan Mai.
Oke, ini artinya penutupannya ini memang akan diadakan rutin seminggu sekali begitu ataukah akan seperti apa nih Mas Hakim? Nah, ini yang sedang dibahas. Sejauh ini masih dalam kajian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Balai Taman Nasional Komodo masih berdiskusi kembali dengan ilmuwan dari IPB terkait apa dampaknya dan teknisnya seperti apa. Karena memang beberapa alasan yang menjadi yang kemudian memutuskan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki rencana menutup sementara Taman Nasional Komodo adalah memang melihat kerusakan-kerusakan atau potensi kerusakan lingkungan yang terjadi di sana seiring dengan meningkatnya wisatawan beberapa tahun terakhir. Pertama sih kerusakan ekosistem laut. Karena di sana memang pertumbuhan kapal wisata itu sangat pesat. Ada end objektif seperti apa Mas yang dituju ketika aturan ini kemudian diberlakukan untuk Taman Nasional Komodonya sendiri? Ya, jadi memang nantinya karena masih dalam pembahasan untuk teknisnya ketika aktivitas pariwisata di sana kemungkinan pelaku pariwisata dilarang beroperasi, kemudian terus juga tidak boleh masuk dan diharapkan selama penutupan tersebut konservasi alam itu bisa pulih, bisa beristirahat sejenak dari kegiatan yang disebut bisa kalau dilakukan secara kontinu akan merusak ekosistem pariwisata, ekosistem alam di wilayah Taman Nasional Komodo. Iya benar juga sih, ekosistem pariwisata juga emang harus diperhatikan juga gitu ya Mas ya, dengan adanya penutupan ini mengingat Labuan Bajo itu bisa dikatakan bergantung juga pada sektor pariwisatanya untuk pendapatan daerahnya. Tapi kalau kita lihat apakah saat ini setelah ada sosialisasi tersebut ada responkah mungkin dari para pelaku wisata di Labuan Bajo sendiri terkait dengan rencana yang sedang dibahas ini Mas Hakim? Sejauh ini ketika sosialisasi yang berlangsung mulai Senin sore sampai malam dari pelaku pariwisata termasuk masyarakat cenderung menerima apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena mereka poinnya adalah penutupan ini tidak bersifat permanen, artinya kalau cuma 1 hari seminggu atau 2 hari dalam 1 bulan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kegiatan pariwisata di sana. Jadi masyarakat tetap bisa bergantung dengan pariwisata karena memang selama ini pariwisata sektor utama di sana, mata pencarian utama sebagian masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kalau penyesuaian tarif masuknya Mas? Apakah ini menjadi poin pembahasan dari sosialisasi ini? Waktu sosialisasi kemarin sebenarnya tidak dibahas spesifik soal tarif masuk, tetapi memang belakangan sempat ada polemik tarif masuk ini ketika wilayah Taman Nasional Komodo dioperasikan atau dikelola oleh namanya PT Flobamor. Ini semacam perusahaan daerah dari NTT begitu. Karena PT Flobamor ketika itu menerapkan tarif masuk yang mahal. Tetapi kemudian aturan dari PT Flobamor dianulir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan sekarang PT Flobamor itu sudah tidak beroperasi lagi di Taman Nasional Komodo.
Baik Mas Hakim, mau konfirmasi sekali lagi, berarti ini sudah ditetapkan ya bahwa penutupan sehari dalam sepekan itu baru akan dilaksanakan pada awal 2025 mendatang ya Mas ya? Tapi belum diketahui harinya, kemudian kapan pastinya tanggal di exact date, kapan itu akan dimulai Mas Hakim? Ya benar Edo, ini kemungkinan baru akan diterapkan pada 2025 dan waktu pastinya belum diketahui karena masih tahap kajian dengan beberapa ilmuwan dari IPB. Ada target nggak Mas, kapan itu akan bisa ditetapkan? Mungkin ada laporan dari otoritas terkait? Sejauh ini belum ada target sih kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi secara bulan dari kajian tadi. Secara bulan begitu, apakah sudah diketahui apakah nanti di bulan Januari, Februari begitu? Secepat-cepatnya sih antara Januari atau Februari kalau hasil kajiannya udah keluar dan teknisnya sudah disepakati. Baik, oke, kita nantikan bersama kalau begitu hasil kajiannya dari yang sudah dilakukan sampai saat ini. Nanti kita tunggu pengumumannya kapan kira-kira pastinya tanggalnya akan dimulai dan juga setiap hari apa yang akan ditutup ya. Baik. Terima kasih Mas Hakim untuk obrolannya hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi jadi pencerahan juga buat kita semua yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini ada rencana gitu mau ke sana berlibur gitu kan ya. Pilih hari yang tepat. Pilih hari yang tepat ya, meskipun nanti baru akan direalisasikan 2025 gitu ya, tapi setuju banget kalau ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar alam itu tidak rusak-rusak banget lah ya gitu. Karena sudah pasti rusak ketika ada sumber manusia. Iya, benar. Oke, terima kasih Mas Hakim. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam buat teman-teman lainnya. That's it. Yes. Terakhir kali ke Labuan Bajo itu tahun lalu dan nggak sempet diving, cuman main-main aja gitu. Tapi memang. Tapi LOB nggak? Iya. Enggak sih, enggak. Cuman berangkatnya doang kayak one day trip gitu aja. Tapi di Pulau Komodonya itu emang serame itu. Banget. Serame itu Pulau Komodo, Pulau Padar. Jadi kita kalau mau ada target waktunya gitu kan, kalau kita mau naik ke Pulau Padar itu kan supaya dapat di puncaknya itu, karena kan panas banget ya. Jadi benar-benar harus timingnya tuh pas gitu. Jadi supaya naik di atas tuh udah jam 8, jam 9 oke lah, masih bearable lah gitu mataharinya. Kalau lewat dari jam itu panas sekali. Ya, emang buat tanning ya di sana ya. Kayaknya sih, tapi emang rame banget tuh. Gimana nggak makin rame nih, soalnya harga tiket pesawat ternyata udah murah loh ke sana. Berapa? Ini naik maskapai Garuda Indonesia aja Oktober, gue coba iseng ngecek 1,2 juta. Tadinya nih udah 2 juta harganya. Dari Bali. Itu karena dia menggunakan minyak jelantah. Enggak, belum dipakai. Belum mampu. Bahkan yang kita SAF kayaknya ya, 2,4% aja tuh belum dipakai dalam penerbangan komersial ya. Masih uji coba. Orang berapa minggu lalu aku ke Bali itu aku ngecek dari Bali ke Lombok aja itu masa 1 juta dari Bali ke Lombok yang cuman 30 menit, 45 menit. 1,5. Oh mahal ya. Ya kan? Ini pulang pergi cuma 1 jutaan loh. Lebih mahal tiket ke Pekanbaru daripada ke Bajo sekarang. Enggak dong. Ya. Capek dong ya. Dua-duanya naik maskapai non LCC lagi. Kayaknya Bajo oke nih. Boleh izin ya. Kalau Garuda Indonesia 1,8 kemarin. Tuh kan lebih murah kan. Ini 1 juta Mae. Ke Bali. Ke Lombok kan? Oh Bali. Enggak, ke Bali. Ya. Nah yang dari Bali ke Lombok kan tadinya pengen short trip tuh, pengen ngambil tuh. Masa 1 juta? Saya mending balik lah ke Jakarta udahlah gitu. Tidur istirahat aja lah di Bali rumah. aja yang harusnya lebih murah dapatnya 1,8 ya. Garuda kan? Garuda. Nah, ini kita coba cek sekarang 1 juta, Maya. Oh my god, nangis. 1 juta. Kayak enggak dong One trip tentunya. Garuda itu? Iya, enggak. Transnusa, sorry. Oh, coba Garuda. Coba ya, Garuda ya. Garuda ke Bali pasti tanggal 22 Oktober. Di atas 1,5 pasti. 1,2. Oh 1,2. Jangan sedih. Kayaknya ini waktunya kita bisa izin ya untuk live from Bali ya. Aduh ini lagi murah-murah guys tiket. Cus beli sekarang liburan di Indonesia aja. Berarti ini saat yang tepat saya untuk mengambil itu ya. Kalian
sudah punya pengganti saya kan? Nah, nunjuk ke gua. Kalian sudah Orang punya gua- kan? Kontraknya 6 bulan, itu baru 3 bulan. Tenang lagi. Orang gua juga mau libur, mau ngambil cuti 3 hari Ya kan, Mas. Kan Anda karyawan. Oh iya. Iya. Nah, there you go. Enggak, siapa tahu Edo kan punya rekomendasi host-host lain Oh, banyak. gitu kan. Ajukanlah Host of Card. House of Card. Oke deh kalau gitu ya, The Kita Tickers. break lah dulu. Kita Let's mau take a break. makan-makan, mau minum-minum. Supaya nggak pusing-pusing amat gitu ya. Kita terlalu banyak mencerna hal-hal hari ini. Jadi mari kita istirahat sejenak. Kita akan kembali untuk mencerna sesuatu yang lebih berat lagi. Bukan gue ya. Enggak. Enggak ya. Sesaat Oke, lagi oke. kita balik dengan Trending Today sebelum kita menuju ke Sunset Talk. Jangan kemana-mana Detikers, stay tune. Cuma di Detik Sore. Gak cuma. Hore hore. Balik lagi di Detik Sore Gak Detikers. cuma ore-ore. Kenceng Santai banget dong bro. ternyata. Santai bro. Ternyata ini kenceng Coba ulang banget. sekali lagi. Tuh, Oh iya. cuman Sak- gini sakit doang nggak? padahal. Ke kepala coba sakit. Gak sekencang itu tapi bunyinya ya. Iya, Ya. soalnya ini kan keras. Kalau itu kan lunak. Oh ini juga keras kok, keras kepala. Hai Detikers, kemarin kan kita ini nih malam-malam banyak banget nih berita-berita menarik yang untuk kita hadirkan karena kami bukan kabar-kabar ini. Iklan banget ya. Udah nggak ada program itu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kan bukan kita bilangnya. Iya. Satu berita yang sebelum kita menuju ke berita yang lebih hot nantinya, ya ini nggak kalah hot sih sebenarnya, yang sudah resmi menjadi Ketua Umum Golkar. Kita Wis. ucapkan selamat kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Mantap, menyala bangku. Kapan main ke Detik Sore Pak Undangan Bahlil? terbuka lagi yang kesekian kalinya ya. Another open invitation ya. Pak Bahlil sudah terpilih secara aklamasi, sudah ditetapkan di JCC Senayan Jakarta hari ini. Dan udah, selamat Pak Bahlil. Udah gitu aja. Udah, cukup. Ya udah kalau gitu kita baca berita lain aja ya. Hmm. Sebenarnya memang yang paling seru dibahas itu sih. Yang mana itu nih? Yang tadi itu sih. Oh, yang kemarin malam. Iya. Boleh, itu juga boleh. Enggak. Keputusan MK. Oh, ya itu juga dibahas sih tadi malam. Itu juga. Jangan salah fokus guys, gitu kan kata netizen. Kawal terus guys. Hmm. Karena ini bisa jadi pengalihan isu. Tiba-tiba ada banyak teori konspirasi yang beredar begitu kan ya. Ini bukan apa ya, kalau di Korea Selatan tuh memang ada satu hal yang misalnya nih ada isu politik nih yang beredar tentang namanya isu politik, baik itu tentang personal ataupun tentang geopolitik di Korea Selatan gitu ya, lagi panas dan misalnya jadi sorotan masyarakat nih. Ya. Suddenly skandal-skandal artis besar di Korea tuh muncul gitu. Ya entah apakah memang Memang sering ada dengungan-dengungan yang memecah konsentrasi ya. Betul sekali, dan itu konspirasinya menguak dengan apa ya, dengan keadaan di Indonesia yang kok timingnya kebetulan banget sih, kok bisa pas banget sih waktunya gitu. Dan kan yang dicari tahu juga ini siapa sih sebenarnya yang posting pertama kali, apakah bukti-bukti ini juga valid. Kalau kita baca dari chat-chat yang beredar itu kan ordal gitu kan, valid nih dari ordal siapa gitu kan. Siapa ya, benar. Enggak lah, Anda ngikutin ya, soalnya artis di zamannya soalnya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu tertarik lagi karena Jelo udah berkali-kali putus nyambung sama Ben Affleck kan, itu sempat pisah terus balikan lagi kan. Kejeda. Oke, apalagi ini kayaknya berita trending kita udah kemarin yang suami KDRT istri udah masuk penjara juga kan ya? Betul, sudah masuk penjara. Kawal putusan MK sudah, sampai saat ini sih masih juga jadi trending. Bahkan yang trending pertamanya itu adalah hari ini, sore ini peringatan darurat masih. Di bawahnya baru ada kawal putusan MK. Dan satu lagi juga yang perlu kita kabarkan adalah sebuah kereta api yang menerobos kobaran api di Karawang. Ini viral videonya kita saksikan. Nah, saat itu terjadi kebakaran gudang palet Madura yang lokasinya berdekatan dengan jalur rel kereta di petak jalur hilir Karawang Kedung Gede.
kilometer 59+100 Kampung Babakan Desa Tanjung Mekar. Dan disampaikan klarifikasi oleh manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko, bahwa ada informasi kebakaran palet Madura yang terbakar di pinggir rel. Kebakaran tersebut diduga akibat rembetan dari pembakaran sampah oleh warga yang tidak diketahui pembakarnya. Di momen ini kita kasih tahu sekali lagi, sudah tahun 2024, stoplah bakar-bakar sampah. Jadi sebaiknya sampah diapain? Ditimbun aja atau dikasih ke pengelolanya. Terus pengelolanya ngapain sampahnya? Diolah kembali. Diolahnya jadi apa? Jadi produk jadi lagi. Bukan produk jadi produk turunan sampah. Buat kompos kah? Atau buat plastiknya didaur ulang dan lain-lain. Itu perlu movement dari masyarakat yang sangat luas loh itu masalah pengelolaan sampah itu. Karena benar-benar banyak banyak akhirnya tempat-tempat sampah yang ditutup karena udah kepenuhan gitu. Jadi tempat pembuangan akhir tapi akhirnya nggak terkelola juga, right? Ada beberapa tempat, salah satunya waktu itu kita sempat bahas juga yang di Jogja. Iya. Yang di Jogja, di Depok juga ada tuh kemarin rame-rame juga tuh soal tempat pembuangan sampah gitu. Ini gara-gara bakar sampah jadi kebakaran semua deh. Gila, heroik sekali ya kereta itu ya, menembus api. Video of ini kayak ini kayak lagi Mission Impossible gitu loh. Kayak lagi film ya. Sinematik betul Iya, sinematik kayak film. Kayak di film-film. Iya, memang. Tapi nggak ada korban ya guys dari kereta yang menembus kobaran api tersebut. Sudah dikonfirmasi juga oleh KAI bahwa tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Amin, semoga tidak ada ini ya berita-berita selanjutnya yang sedih kayak gini gitu. Ini ngomong-ngomong soal heroik gitu ya, heroisme netizen Indonesia tuh memang heroik banget gitu. Bisa dibilang seperti itu melihat apa yang terjadi kemarin gitu ya. Terjadinya nggak kemarin gitu, tapi Marcelino Ferdinand ini kan adalah jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di championship di Oxford United. Terus bahkan dari ada satu akun bola gitu yang verified juga, dia posting tentang Marcelino Ferdinand ini masuk ke Oxford United dan menambah followersnya si Oxford United ini sangat signifikan. Bahkan followersnya Marcelino ini lebih banyak daripada Oxford United sendiri gitu. Karena 5 point berapa gitu juta gitu followersnya si Marcelino Ferdinand. Jadi ya itu sebuah movement dari masyarakat Indonesia kalau hal-hal yang kayak gini tuh suportif banget gitu kan, kita bangga ya. Benar, makanya buat klub-klub besar di Eropa, di liga-liga besar ya mungkin bukan MU atau mungkin bukan Chelsea, Liverpool, Arsenal, mungkin yang di bawah-bawahnya juga kayak Newcastle atau mungkin di Newcastle bagus banget loh. Iya maksudnya kan masih di bawah dari Big Five itu kan. Ya bersaing lah di top 5 gitu, lah ya. Itu boleh lah, rekrut aja pemain Indonesia, nambah followers kalian. Jersey kalian semuanya akan sold laku out di Indonesia pasti. Langsung kalian buka aja store di Indonesia ya langsung. Beli. Kita masih ada siapa lagi pemain yang belum belum keluar Inggris, timnas yang berpotensi? Masih ada siapa ya? Ini. Siapa? Kalau Pratama Arhan di mana sih dia sekarang? Bukan masih di Tokyo ya? Bukan enggak, kan udah enggak di Tokyo. Di Korea. Oh Korea. Iya Korea. Oh, iya, apa nama klubnya? Sekarang ya? Suwon FC. Oh Suwon, iya. Yang sorry. Itu Siwon, itu Siwon. Setuju, mohon maaf ya. Sorry. Jack. Ih, gue benci. Bentar. Gue udah mulai dari Super Junior. Kemudian dia bilang sorry. Gue bilang sorry netral. Tiba-tiba ini sorry Jack. Benci. Turun kasta. Benci. Goblok. Itu si Teteh Sinta itu naik daun lagi tahu Coba. gara-gara ini, gara-gara TikTok. Teng. Coba. Teng. Gak mau. Teng. Pura-pura lagi ngeliat laptop di depan. Gak mau. Dia sekarang jadi desainer. Siapanya? Si Teteh Sintanya kan Sinta Jojo kan. Si Teteh Sintanya jadi desainer. Jojonya nemenin istrinya ngelahirin. Jojo.
Jojo Ginting. Enggak bercanda. Bukan dong. Enggak, Jojo kan Tete cewek Sinta tuh juga. jadi desainer sekarang. Dia tuh bisa ngejahit kan, dia bisa ngejahit. Nah dia sering posting tuh di TikTok gitu, dia hasil jahitannya di gimana. Sampai dia tuh akhirnya bisa ikut fashion show. Gila sih TikTok emang platform yang. Enggak, karena dia Beda sekalian dong, ngedesain. kan sampai sekalian ngedesain. Ya, sebenarnya penjahit-penjahit juga bisa ngedesain Iya, sih bisa, biasanya. biasanya Bikin memang pola lah bisa. setidaknya. Branding mas. Titip salam buat nenekku, Ibu Prawira Utomo. Oke, Oke. titip salam. Halo neneknya Mas Yansa Prawira Utomo ya. Prawira Utomo, beliau adalah seorang desainer dan Sini juga ada cucunya, boleh penjahit. nggak nampakin mukanya di depan kamera situ? Siapa tahu beliau lupa Di lokasi- siapa ya lokasinya di Yansa mana? ya. Di Jogja. Di Jogja. Sehat-sehat selalu nenek. Buat Eyang Uti ya, so deket banget gue, dasar. Kau keong racun katanya. Ini agak nyebrang ya, jauh ya kita nyebrangnya dari Marcelino ke Keong Racun ya. Aduh. Begitulah. Demikian benci gue. sudah 17.32, kayaknya kita mau undur diri dulu Detikers dari segmen yang ini karena kita masih punya satu segmen lagi Sunset Talk bersama dengan Investasiku, another member of Investasiku. Kita akan ngobrol soal investasi. Tetap di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Oke, kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yang Hore-hore. semangat dong, yang semangat dong. Gak cuma hore-hore. Bukan, Tata. bukan lo orangnya. Bukan, itu beda. Tapi ini dia orangnya yang akan memberikan kita pencerahan tentang topik kita setiap hari Rabu, yaitu Yes, Pak Firman Mariot, Siapa Chief Digital lagi? Officer dari Investasiku. Welcome Welcome back. back. Ya makasih Mbak Mae. Iya udah hari Mas Ojo. Rabu aja ya Mas Iya. Firman ya. Atau bukannya Perasaan- hari kita? Iya itu hari kita ya. Akhirnya hari Rabu juga tiap kali ketemu sama Mas Firman. Oh this is the mid of the week gitu ya. Middle Iya. of the week. Berarti udah tengah-tengah gitu. Iya. Semangatnya harus ditingkatkan. Jadi kalau di saham itu dia di posisi peak kan biasanya. Iya lagi di Baru peak turun. nih. Oh, iya, Udah betul. mau turun ya. Iya. Mantap juga pemilihan harinya kita Iya ya. ya bener ya. Iya, Jadi iya. anti klimaks hari Kamis Iya. Jumat. Itu semacam manifesting setiap hari Rabu tuh kita dapat posisi puncak gitu Pak ya. Nah, Sama seperti yang disampaikan Mae di awal tadi bahwa di Sunset Talk sore ini kita tuh akan belajar gimana caranya melipat gandakan uang ya. iya. Iya itu adalah sebuah judul yang sangat ini nggak clickbait kok Detikers ya, ini nggak clickbait karena benar emang ada rumusnya menggandakan uang itu. Betul sekali. Iya kan? Datang ke Betul sekali. pesugihan, terus minta tuyul. Tahu nggak video Apa yang dong? katanya orang itu harus bisa bukan melipat gandakan apa sih yang Apa dong? uangnya ditaruh itu memantau. Ding dong, apa? Ih nanti deh gue kasih lihat. Ada tuh ada apa ya, ada video viralnya bahwa emang uang itu harus di dalam tanda kutip dijaga supaya dia nggak habis begitu aja gitu loh. Jadi rumusnya apa Mas Firman? Oke. Hari ini topik kita kan melipat gandakan uang, rumus ajaibnya apa gitu ya. Nah, jadi mungkin banyak orang dia ingin berpikir gimana sih saya supaya bisa melipat gandakan uang saya atau nilai investasi saya. Nah, sebenarnya itu nggak sulit dan nggak susah. Ada rumus rahasia, rumus ajaib dan itu sangat sederhana. Namanya hukum 72. Hukum apa? 72. Hukum 72. Hukum Apa 72. itu hukum Nah, hukum 72 ini sebenarnya turunan dari rumus, kita bisa cari rumusnya. Tapi yang sangat hit populer itu kalau kita misalnya belajar tentang investasi, wakil manajer investasi, biasanya belajar bagaimana melipat gandakan uang itu namanya hukum 72. Nah, hukum 72 ini adalah berapa waktu yang kita butuhkan untuk kita melipat gandakan uang kita atau nilai investasi kita berdasarkan tingkat return tertentu. Nah, kita ambil contoh gini, saya punya uang 100 juta, mau jadi 200 juta. Nah, misalnya saya masukin di deposito, taruhlah 3%. Ya, cara ngitungnya, berapa waktunya? 72 bagi 3. 72 bagi 3 berarti 24. 24. Jadi kalau tingkat returnnya 3% per tahun, jadi dari 100 juta menjadi 200 juta, itu butuh 24 tahun. Lama Nah, ya, kayaknya lama. inflasi udah kegerus tuh. Nah, sekarang kalau misalnya 6% di reksadana pasar uang misalnya, Oke. atau pendapat tetap, berarti 72 dibagi 6. 72 bagi 6 itu berapa tuh? 16. Bukan nih. 72 bagi 6, berarti 12.
Iya. berarti butuh waktu 12 tahun. Nah, kalau misalnya kita masukin misalnya di reksadana atau di saham lah misalnya, yang setahun 18%. Di saham apa reksadana saham? Nah, bisa reksadana saham atau misalnya di sahamnya. Kalau 18 berarti itu butuh waktu 4 tahun. Kalau itu tingkat return per tahunnya 18. Tetapi kalau misalnya kita di saham ya atau di tingkat investasi tertentu, saham tuh kita bisa dapat sebulan tuh 3% atau 4%. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa dapat 6%, berarti kita nggak bisa nunggu 12 tahun kalau misalnya 6% atau 3% per bulan. Nah, artinya kita tinggal hitung dalam sekian bulan kita bisa melipat gandakan. Nah, jadi tujuannya hukum 72 ini adalah penting buat investor pemula bahwa ini sebagai semacam cara sederhana untuk mereka mulai membuat plan tentang perencanaan keuangan mereka. Mau berapa banyak sih uang saya saat ini berapa, mau menjadi berapa, nggak usah ribet-ribet pakai hukum 72. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga cara mudah untuk kita belajar tentang investasi. Jadi kalau misalnya pasar uang, deposito dengan pasar uang dengan investasi, dari tingkat return yang ada, kita bisa lihat ternyata lebih mudah, lebih lama kalau di deposito. Lebih cepat misalnya di saham, tapi resikonya juga lebih besar. Tinggi. High risk, high return. Nah jadi itu artinya kenapa kita perlu tahu hukum 72 ini cara mudah, rumus ajaib untuk kita melipat gandakan uang atau nilai investasi kita. Oke. Ini kalau mendengar penjelasan Mas Firman ini apakah hanya expert aja yang bisa atau kayak pemula-pemula juga sebenarnya bisa aja nih menerapkan justru hukum 72 ini bagus untuk supaya yang pemula ini mulai belajar berinvestasi. Nah, menyederhanakan Pak ya. Menyederhanakan. Jadi cara mudah kalau mau bicara tentang perencanaan keuangan, mau punya uang berapa menjadi berapa, rumusnya kan ribet tuh. Udah pakai hukum 72. Nah, justru yang investor pemula nggak usah ribet, pakai yang ini. Mau tahu kenapa cara uang bekerja antara hubungan tingkat return dengan waktu, investor pemula harus tahu hukum 72. Kalau 3% butuh 24 tahun, kalau 3% per bulan cukup waktu 24 bulan alias 2 tahun. Nah begitu, jadi ini justru untuk yang pemula, bagus. Oke. Kita sudah mulai pusing ya, ada 72, ada dibagi-bagi, dikali tadi. Tapi sebenarnya sederhana aja Pak ya. Iya. Tinggal dibagi 3 tadi. Dan kemudian dicari begitu berapa persen kira-kira return dari setiap, rata-rata return dari setiap instrumen investasi tadi. Ya, jadi 72 dibagi tingkat returnnya, dapatlah waktunya. Jadi kalau mau cari waktunya, 72 bagi tingkat return. Nah tinggal tingkat return ini tinggal tahunan atau bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan, tinggal dilihat. Jadi kalau misalnya tingkat returnnya 6 bulanan, 6%, berarti butuh 12 kali siklus 6 bulanan. Ya. Nah kalau 3% misalnya per bulan, berarti butuh 24 bulan. Nah jadi uang dengan pengembaliannya diputar lagi, compounding. Nah itu berarti lipat 2, seperti itu. Kalau diterapkan dalam contoh kasus gitu bisa nggak Mas Firman? Bisa, sangat bisa. Kayak gimana misalnya contohnya nih? Misalnya gini, saya ingin punya uang sekarang misalnya 50 juta. Ingin menjadi 100 juta. Nah berarti kalau saya nyimpen misalnya di reksadana pasar uang misalnya, saya tinggal cari yang tingkat returnnya misalnya 6% per tahun. Berarti saya butuh berapa? 12 tahun. 12 tahun. Nah saya ingin lebih cepat nih. Caranya gimana? Oke, saya mau cari yang misalnya cari yang returnnya lebih gede. Nah, return lebih gede, tapi hati-hati, resiko lebih besar. Nah, kalau misalnya saya mau resikonya nggak besar, berarti saya harus punya waktu lebih panjang. Kalau saya mau lebih cepat, berarti saya returnnya harus besar, berarti ada resiko. Apa yang harus saya antisipasi? Nah, contoh misalnya, kenapa banyak anak-anak Gen Z, nah itu main saham. Karena mereka masih muda. Pertama mereka masih muda. Risikonya lebih kecil. Risiko lebih, mereka bisa tanggung, lebih kuat. Yang berikutnya, untuk mendapatkan 3%, 12%, 14%, 15%, itu gak harus nunggu setahun. Ya, itu bisa sampai di bawah 1 bulan. Ibaratnya kalau dia mengerti hukum 72, ya dia tinggal hitung. Berapa bulan nih, berapa kali waktunya nih saya bisa ambil. Kalau misalnya per tahun, per bulan dia bisa dapat misalnya 8% atau 10%, tinggal 7,2 bulan mereka bisa lipat gandakan, begitu.
Berarti kita tentukan dulu targetnya kita mau berapa gitu ya. Betul. Dari uang yang kita miliki. Nah, gitu kita ambil ya. contoh, banyak orang beli saham-saham yang IPO. Kenapa? Karakteristik saham IPO biasanya apa? Hari pertama arah. Hari kedua arah. Hari ketiga arah. Kalau arah berapa? 35% kan? Nah, 25% kan? Auto reject atas. Nah, berarti kalau misalnya 72 bagi 36, arti kan 2 kali. 2 kali arah udah 100% Udah tuh. dapat. Nah, Jadi instan gitu kalau beli saham IPO itu, walaupun dapatnya untung-untungan juga ya Pak ya. betul. Gak Iya. semua saham IPO bisa arah Iya. berhari-hari. Dan seperti nggak itu. semuanya juga berhasil menjual dengan tepat waktu biasanya. Betul, belum tentu bisa jual. Iya, belum tentu ada yang mau beli gitu. Ah. Jadi ya risikonya tinggi Pak. Betul, Firman ya. betul, betul. Oke. Oh gitu. Kalau kemarin aku tanya, yang sama Mbak Sheryl, Mbak gimana kalau misalnya kita punya saham terus kita yang mau jual itu loh. Hah? Oh itu beda lagi kan, Oh, bukan beda. saham IPO. I- IPO tuh saham yang baru dilempar. Oh yang baru perdana yang baru ke lantai, iya. diperdagangkan. Oh Iya, iya, baru iya. saja diperdagangkan. Oh yang itu yang big caps ya. Iya itu big caps itu bisa termasuk ya Pak Firman Bisa. ya. Kalau big caps maksud yang ditanyakan Maya tadi adalah ketika kita punya saham big caps, ketika dijual itu bisa cepat langsung ditangkap sama market untuk Oh iya, dibeli gitu Pak dia ya. lebih liquid ya, Iya, lebih lebih gampang liquid. untuk dijual. Kalau saham-saham yang no liquid itu kalau kita mau jual, tadi yang seperti Mas Edo bilang, belum tentu ada yang beli. Nah, Is that makanya the only formula yang bisa kita terapkan Pak, atau ada formula lainnya untuk pendekatan lain gitu? Untuk bisa melipat gandakan investasi selain dari itu rumus 72. sebenarnya rumusnya ada, ya rumusnya ada. Kita tinggal pakai FV sama dengan PV kali 1 plus R pangkat T. Waduh apa tuh? Nah, jadi itu ada. Jadi kalau Ada kita mau buat VV-nya segala lagi. mau 4 kali, 5 kali, 6 kali, 3 kali, tinggal masukin ke situ dapat rumusnya. Tetapi yang umum orang pakai itu adalah yang paling gampang 72, karena 72 tuh dibagi dengan angka 6 bisa dapat bulat, bagi 3 bisa dapat bulat, bagi 8 bisa dapat bulat. Makanya yang populer pakai 72 seperti itu. Pak Firman, ini kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini kan rekor tertinggi ya, sepanjang masa gitu, 7.554. Enak banget ngelihat performance IDX kalau dilihat di grafis gitu ya. Ya. Dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai 5 tahun ke belakang gitu. Bahkan yang paling tinggi tuh dari kalau misalnya kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir, returnnya 25,5% gitu Ya, di ya. IHSG. Artinya, iya walaupun ini rata-rata ya, bukan Ya. berarti nanti ketika kita tungguin 3 tahun ke depan belum tentu akan 25% gitu. Betul. Pak Firman. Berarti sejauh ini return tertinggi untuk bisa dapat secara besar gitu di saham kah? Bisa dibilang begitu? Iya, umumnya di saham return tertinggi. Kalau kondisinya seperti hari ini ya. Betul, tetapi indeks saham gabungan itu kan gabungan dari 900 saham. Betul. Ya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Tapi bobot yang paling besar itu adalah saham-saham yang market cap-nya itu mendominasi daripada keseluruhan. That's why perlu diversifikasi Pak ya. Betul. Nah jadi ada aja yang lagi indeks naik seperti sekarang, dia sahamnya turun. Ada aja yang indeksnya pas lagi turun, ya sahamnya naik. Ya makanya kita perlu belajar, kita perlu tahu juga misalnya saham itu nih saham yang modelnya seperti apa. Ada yang istilahnya beta ya, ada yang namanya alfa, ada yang misalnya beta negatif. Kalau misalnya sahamnya naik, dia sahamnya turun. Indeksnya naik dia turun, itu beta negatif. Apa tuh Pak? Beta, alfa negatif, beta negatif. Mungkin detikers ada yang belum tahu nih. Saya juga belum tahu. Nah, namanya juga itu nggak adalah salah satu variabel kalau kita misalnya mau buat semacam portofolio. Jadi kalau misalnya portofolio itu kita perlu lakukan diversifikasi. Menggabungkan antara misalnya kita lihat nih, indeks hari ini cenderung 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan misalnya naik. Berarti kita mesti cari saham-saham yang misalnya dia pergerakannya mengikuti indeks. 3 bulan ke belakang maksudnya Pak? Nah, ya ke depan misalnya, ke depan. prediksi. Oke. Nah, kan kita prediksi. Karena kita mau prediksi kan berarti kita mesti menyusun portofolio kita nih. Nah, berarti kita mesti lihat nih, mana kira-kira ke depan ini makronya seperti apa. Kira-kira dengan makro yang seperti itu pertumbuhan sektor apa aja nih yang kira-kira akan naik gitu loh. Nah, dengan misalnya naik seperti ini ternyata nggak kejadian nih. Ternyata turun. Berarti kita mesti cari saham apa nih yang kira-kira kalau indeksnya turun dia naik. Nah makanya dipakailah rumus yang alfa, yang beta. Nah itu untuk diversifikasi tadi itu ya. butuh satu pertemuan khusus tuh untuk membahas itu. Iya. Itu tuh penting tuh untuk diversifikasi karena banyak yang mikir
ya karena dia taunya saham ini aja gitu, atau mungkin karena dia suka saham ini kemudian akhirnya belinya Yang itu dibeli doang itu gitu, aja, atau iya. gorengan-gorengan gitu. Betul. Nah biasanya kalau pas lagi indeks lagi turun dalam gitu ya. Nah biasanya kalau turun dalam itu ya saham-saham perbankan tuh yang biasanya yang market cap-nya gede di Indonesia itu yang turun. Ya, nah ketika naik seperti sekarang yang tadi yang 3 tahun terakhir, nah kita lihat itu biasanya yang support paling besar, yang market cap paling besar yaitu mendominasi. Nah, jadi kita tinggal lihat kalau misalnya itu udah jenuh nih, biasanya yang saham-saham lapis 2, lapis 3 itu yang bergerak. Nah, biasanya kalau fund manager, mereka yang suka investasi atau trading saham, terutama yang mengatur portofolio, udah sekian lama, mereka paham. Jadi ibarat kalau misalnya mereka bawa mobil tuh mereka udah tahu nih, mau belok kanan, mau belok kiri, kira-kira nih kabut di depan, tuh kira-kira kita harus seperti apa, biasanya mereka udah ada insting seperti itu. Oke, terakhir Mas Firman, ada pro and cons-nya nggak sih ini dari rumus 72 ini? Nah, sebenarnya ini adalah cara sederhana dan mudah untuk dipahami oleh siapapun, terutama pemula. Jadi harapannya di sini adalah kalau kita mau buat manfaatnya ya, ini manfaatnya adalah pertama mudah buat kita untuk membuat perencanaan keuangan untuk menabung untuk nilai masa depan. Nah, yang kedua mudah bagi kita memahami dasar-dasar investasi. Kalau yang ini butuh waktu lama, kalau ini butuh waktu cepat, ini ada resiko. Nah, jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sulit di sini. Jadi benar-benar ya tinggal ingat aja 72, tingkat returnnya berapa. Kalau setahun 3% berarti saya butuh 24 bulan. Kalau sebulan 3% saya butuh 24 tahun. Saya butuh 24 bulan kalau 3% per bulan. Jadi simple begitu aja. Biar nggak ribet-ribet ya. Nggak ribet-ribet. Mikirinnya. Kalau itu, oh ya benar. Cuma yang ribet Mas Edo, bagaimana mencari yang 3% sebulan, mencari yang 6% per 3 bulan, mencari yang 18% per tahun. Nah, bisa itu yang memastikan angka-angka itu presisi gitu Pak ya. Betul. Karena juga kan sentimen setiap hari juga berubah-berubah ya. Betul. Iya. Oke. Betul. Itu kayaknya untuk hari ini Mas Firman, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya next week gitu insya Allah ya. Terima kasih Mas Firman. Edo mau ada pertanyaan terakhir Udah lagi? Udah cukup. Minggu depan kita mau bahas bandar-bandaran tadi. Wis. Jebakan-jebakan Batman. Siapa tahu kita bisa belajar jadi bandar ya. Wow. Mau dong. Udah gunakan investasiku belum? Udah ketanya Seril belum? Udah dong. Udah. Mantap. Udah ngumpulin poin dia Pak. Oh udah ngumpulin poin. Ya. Oke. Terima kasih Detikers sudah membersamai kita sampai detik ini. Besok masih ada detik sorenya. Di hari Kamis sampai hari Jumat nanti kita baru libur hari Sabtu. Untuk itu kita mau pamit dulu. Saya Doris Moragir pamit. Ya, Anita Mai pamit, mewakili Mas Firman dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini. Kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore.